Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1246 Subscribe Penatua. Menyentuh. Di bawah serangan Guntur dan kilat Phoenix, dua pria hebat dengan roh dan dewa yang sempurna hanya berteriak, dan tubuh mereka terkoyak. Kekuatan yang mengerikan dan mengerikan. Inilah kekuatan mengerikan dari konsepsi seni bela diri. Gali hal-hal yang mendalam dari konsepsi artistik, dan gunakan kekuatan yang paling menakjubkan. Terlebih lagi, Luming telah mengembangkan serangan Dewa Guntur ke tingkat ketiga, yang lebih dalam dan kuat daripada konsepsi artistik dan seni bela diri Banteng Guntur dan Naga Es sebelumnya. Satu jurus untuk membunuh dua roh yang kuat, biarkan Lei Niu dan lainnya, juga merupakan Leng. Luming, ini kamu. Leng sejenak, Lei Niu kemudian melihat penampilan Luming, raungan marah. Kamu, ya, kamu tidak mau lengan yang lain. Luming juga melihat sapi Guntur, suara dingin. Siapapun yang terganggu dalam latihan tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Sekarang, Luming sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Hahaha, Luming, aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Sangat sulit ditemukan dimanapun. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Lei Niu tertawa. Ketika dia melihat pohon Guntur Phoenix di tangan Luming, cahaya panas di matanya menyala dengan cepat. Lei Yusu, kamu benar-benar mendapatkan Lei Yusu. Haha, Tuhan tolong aku. Bunuh dia. Lei Niu minum banyak. Ledakan. Di sampingnya, ada 4 orang, dan saat ini, nafas keheranan pecah. Di antara mereka, 3 di antaranya adalah kultivasi sempurna dewa spiritual. Pria tua lain dengan satu tanduk di tengah alisnya adalah yang paling menakutkan, dan dia yang kuat di alam tertinggi. Ternyata ada berikut yang paling kuat. Pantas saja Lei Niu masih tenang dan nyaman setelah melihat Luming dengan mudah membunuh 2 orang kuat dengan semangat dan dewa yang sempurna. Dia bertekad untuk terlihat seperti Luming. Dengan kehadiran tertinggi, Lei Niu penuh percaya diri. Membunuh. Saat ini, Luming tiba-tiba memberikan minuman yang banyak, tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat membunuh Lei Niu. Karena mereka sudah bermusuhan, Luming adalah yang pertama bertarung. Mengaum. Dalam proses berlari, ke-9 kekuatan naga di tubuh Luming meledak. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga muncul, dan Luming meminjam jejak kekuatan darah ketiga. Dengan peningkatan kultivasi Luming, dia dapat meminjam kekuatan darah ketiga, dan penolakannya terhadap pemikiran pembunuhan tanpa akhir juga meningkat. Luming mengepalkan tinjunya, dan burung Phoenix yang dipadatkan oleh Guntur dan kilat menuju sapi Guntur. Pikiran membunuh tanpa akhir, kekuatan yang mengerikan, biarkan Lei Niu menatap mata besar, ketakutan. 9 pedang Guntur. Dia melakukan yang terbaik untuk memotong pedang. Menyentuh. 9 pedang Guntur dikalahkan dalam sekejap, sapi Guntur mengeluarkan suara, tubuh dengan cepat mundur, wajahnya pucat. Membunuh. Luming bau minum dan terus membunuh Lei Niu. Berani kau, anak muda. Mencari kematian. 4 raungan terdengar, 4 orang lainnya, menuju Luming. Secara khusus, lelaki tua dengan satu tanduk di dahinya itu sangat menakjubkan dalam bernafas, kuat dalam teror dan lebih cepat dalam kecepatan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Luming. Menyentuh. Luming memonfrontasi pria tua bertanduk satu itu. Saat Luming diserang, dia mundur 100 meter. Kekuatan pria ini lebih baik daripada Guntur gelap. Membunuh. Bunuh dia. Melihat bahwa Luming dipukul mundur, 3 roh dan dewa kuat lainnya minum berturut-turut untuk mengambil kesempatan membunuh Luming. Mencari kematian. Mata Luming dingin, langsung menjelma di Jiulong. Kekuatan menelan menutupi ketiga orang itu, dan cakar naga Jiulong keluar. Tidak. Kekuatan yang mengerikan membuat ketiga orang itu berteriak ngeri, tetapi saat berikutnya, ketiga orang itu tertusuk oleh cakar naga dan hati mereka hancur. Menelan. Jiulong membuka mulutnya, menelan semua esensi darah dan energi dari 3 roh, mengubahnya menjadi 3 mumi. Bunuh, Guntur Badak, bunuh dia untukku. Sapi Guntur mengaum, beberapa histeris. Sua. Orang tua bertanduk satu, juga dikenal sebagai Badak Guntur, muncul di tangannya sebuah pedang yang berkedip dengan guntur dan kilat, yang membelah kehampaan dan menebas Luming. Menyentuh. 9 cakar naga Jiulong telah melangkah keluar terus-menerus. Beberapa dari mereka telah melakukan Gongzen Jutian, sementara yang lain penuh dengan guntur dan guntur. 2 jenis keterampilan unik yang mengerikan dapat digunakan pada saat yang sama, yang merupakan kekuatan besar. Dalam sekejap mata, Luming dan Badak Guntur melawan lusinan jurus. Ledakan. Akhirnya, Luming dan Badak Guntur mundur pada saat bersamaan. Wajah Lei Si suram dan tak tertandingi. Dia sangat bermartabat sehingga dia tidak bisa mengalahkan Luming. Dia merasa wajahnya hilang. Lei Niu juga kaget. Kekuatan bertarung Luming lebih kuat dari saat dia bertarung dengannya. Dia benar-benar bisa bertarung melawan yang tertinggi. Wah! Saat itu, di kejauhan,
kilatan petir, sesosok muncul di belakang Luming. Guntur gelap tertinggi, sebenarnya adalah guntur gelap tertinggi. Hal ini membuat wajah sapi guntur dan badak guntur sedikit berubah. Pada saat ini, tiba-tiba datang yang tertinggi, entah kenapa. Kalian berdua, bocah ini dendam padaku. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membunuh bocah ini? Kata Maha Guru Guntur Gelap. Ini membuat mata lembu guntur dan badak guntur bersinar. Kedatangan tiba-tiba yang tertinggi ini sebenarnya adalah musuh Luming. Lei Niu sangat gembira. Hahaha, oke, Tuan, ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Sapi guntur tertawa, lalu memerintahkan badak guntur, dan guntur gelap bergandengan tangan. Kalian berdua, bocah ini memiliki dua jenis darah. Mereka sangat mengerikan. Lebih baik kita bertarung bersama dan berusaha sebaik mungkin untuk membunuhnya secepat mungkin. Gelap guntur cara tertinggi. Kalau begitu, lakukan yang terbaik, nak, mati. Badak guntur meraung, dan tubuhnya dengan cepat menjadi badak bertanduk besar, tertutup guntur dan kilat. Guntur gelap tertinggi, kemudian menampilkan fusi darah, berubah menjadi palu besar. Jika kamu melarikan diri dan datang untuk mati, maka aku akan membantumu. Mata Luming dingin dan hatinya bergerak. Lei Ding muncul dan membombardir dengan palu besar. Pada saat yang sama, dia sendiri membunuh palu besar yang diubah oleh guntur gelap. Melenguh. Namun, badak guntur berteriak dan membunuh Luming dengan kakinya di kehampaan. Badak guntur tertinggi memiliki 70% darah binatang ilahi. Dari segi kekuatan, itu lebih baik daripada Dark Thunder Supreme. Di satu sudut, ia menembakkan sinar petir dan membunuh Luming. Dan. Luming memanggil dan melepaskan dandan dari peta gunung dan sungai, berkata, badak bertanduk satu ini akan diberikan kepadamu. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Dan terlihat percaya diri. Sejak menelan semua spirit kristal di Sengsu, dan telah mencernanya. Setiap hari, kekuatannya meningkat dan pulih. Sekarang, menurut kata-katanya, tidak masalah berurusan dengan yang tertinggi. Keluar dari sini. Minuman badak guntur. Anggota tubuh dandan ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura berguling dan menabrak berkas petir, menghalangi berkas petir. Seekor badak liar berani-berani di depanku. Aku akan melepaskan kulitmu. Dan dengan angkuh berseru, tubuhnya dengan cepat membesar, dan akhirnya menjadi 2 kali lebih besar dari badak guntur. Dia menamparkan badak guntur di masa lalu. Bab 1247. Dan menjadi kura-kura raksasa besar, dengan langit Kigao, kipas palem di bawah, menghalangi langit. Badak guntur sangat terkejut. Guntur dan kilat lebih kuat. Di udara, seekor badak bertanduk besar yang dibentuk oleh guntur dan kilat bergegas menuju Dandan. Menyentuh. Dandan menamparkan tangan dan bertabrakan dengan badak besar, dan mengirimkan suara yang mengejutkan, dan badak petir dikalahkan. Lihat aku membunuh dunia. Teriak Dandan, cangkang kura-kuranya, muncul sederet garis misterius. Garis-garis ini, biarkan orang melihat, akan pusing, sepertinya ciptaan dunia pada umumnya. Sua. Garis-garis ini menyatu membentuk seberkas cahaya dan membunuh ke arah badak guntur. Pada saat yang sama, Dandan membuka tubuhnya dan melangkah ke udara, membunuh badak guntur. Badak guntur mengaum dengan sekuat tenaga untuk melawan Dandan. Namun, Dandan jelas lebih kuat dan membuat badak guntur melawan arah angin. Kapan? Di sisi lain, Luming mengendalikan tripod guntur dan berhembus bersamaan dengan palu besar yang diubah oleh Dark Thunder Supreme. Seperti sebelumnya, guntur dan kilat di palu tersedot oleh tripod guntur. Brengsek. Guru Agung Guntur Gelap meraung di dalam hatinya dan merasa bahwa situasinya tidak baik. Terakhir kali, dia bertarung melawan Luming. Dalam hal kekuatan murni, dia lebih kuat dari Luming. Dia ditahan oleh Lei Ding Luming, jadi dia dikalahkan dan melarikan diri. Oleh karena itu, dia bergabung dengan Lei Si. Awalnya, dia berpikir itu cukup untuk membunuh Luming ketika dia bergandengan tangan dengan Lei Si. Namun, Luming memiliki kura-kura yang mengerikan, kura-kura yang bisa menekan badak guntur dan menang. Ini mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, dia mulai menarik diri. 9 meterai di gerbang Tuhan. Pada saat ini, Luming diubah menjadi bentuk manusia, dan mengendalikan tripod guntur untuk membunuh supremasi guntur gelap, sambil membuat segel di kedua tangan. Tiba-tiba, 3 pintu tersegel muncul di sekitar bagian atas guntur gelap. Pintu segel bersinar, dan kekuatan segel mekar, dan ditekan menuju kekuatan tertinggi dari guntur gelap. Ini. Wajah Dark Thunder Supreme sedikit berubah. Di bawah pintu segel, dia merasa bahwa tidak hanya tubuhnya, tetapi juga Zenyuan dan jiwanya akan disegel. Buka untukku. Minuman tertinggi guntur gelap, ledakan Yuan sejati, pintu segel dampak gila. Tiba-tiba, ketiga pintu yang disegel semuanya bergetar hebat dan terkejut. Gelembung. Saat ini, Luming menelepon. Kicauan. Gelembung berkicau, berdiri di bahu Luming, energi. Sua. Saat berikutnya, gelembung itu keluar, sekejap, mata telanjang tidak dapat menangkap bentuk tubuh gelembung itu, karena itu benar-benar ruang antar jemput. Tiba-tiba, gelembung transparan besar muncul, menyelimuti guntur gelap tertinggi.
Pada saat ini, palu besar yang diubah oleh guntur gelap tertinggi masih ada di udara. Waktu dan ruang, tidak mungkin. Dari palu terdengar suara ngeri. Membunuh. Luming meminum dan menjelma darah dari prasasti Zenyu, yang meningkatkan kekuatan tempur hingga ekstrim dan menekannya ke arah Juhamer. Pada saat yang sama, Lei Ding juga meledak ke arah palu raksasa. Kapan? Ledakan. Ledakan besar guntur pecah di wajahnya. Bawa kamu di jalan. Suara Luming dingin. Dia terus membunuh guntur gelap. Pada saat ini, guntur gelap sangat berdampak, akhirnya meledak dari gelembung kondensasi gelembung transparan, ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ruang bergetar, dan pada saat yang sama, 4 gelembung transparan muncul, menutupi guntur gelap tertinggi dari segala arah. Tubuh tertinggi guntur gelap masih lagi. Tidak. Petir meraung ngeri. Bang. Lei Ding membenturkan kepalanya ke dahinya dan menahan kata-kata dari guntur gelap yang tertinggi. Dia mematahkan kepala dan darahnya, dan kepalanya cekung dan hampir pecah. Kemudian, Luming membunuh lagi. Pada saat ini, Luming berubah menjadi sosok manusia, memegang pedang darah yang diubah oleh pembuluh darah ketiga, dan memotongnya dengan pedang, dan memotongnya dari alis guntur gelap tertinggi. BR lebih besar dari. Pada akhirnya, pedang Lu Ziling tidak mengeluarkan suara. Guntur gelap, kematian. Seorang pria kuat di alam tertinggi terbunuh dalam satu pukulan dengan kerjasama Luming dan Gelembung. Dahulu kala, yang tertinggi begitu tinggi sehingga Luming seperti semut mol di depan yang tertinggi. Tapi hari ini, Luming telah memotong yang tertinggi dengan tangannya sendiri. Wah! Gelembung terbang kembali ke bahu Luming, berkicau, gembira. Luming tersenyum dan menyentuh si kecil. Untung ada Gelembung. Jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatan tempur Luming saat ini, dia tidak dapat membunuh yang tertinggi. Terlalu sulit untuk membunuh yang tertinggi jika dia ingin melarikan diri. Tapi Gelembung itu adalah penjara tertinggi guntur gelap, belum lagi melarikan diri, bahkan perlawanan sulit untuk dilawan, dan dibunuh oleh Luming. Layak menjadi tikus roh ruang waktu dari 10 binatang perang teratas. Kelihatannya kecil dan misterius dan kuat. Jika tumbuh sepenuhnya dan mencapai puncak, aku tidak tahu seberapa buruk jadinya. Luming menghela nafas dalam hatinya, dan tidak bisa tidak menantikannya. Tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk bekerja sama dengan Gelembung untuk membunuh guntur gelap yang tertinggi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tirai jatuh di mata lembu guntur dan badak guntur, tetapi dia ketakutan. Mustahil. Sapi guntur mengaum, matanya penuh dengan luar biasa. Berdiri tidak jauh, dia ingin melihat Luming terbunuh dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak melihat adegan ini, tetapi melihat adegan tertinggi Lumingsha, yang hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Melarikan diri. Tanpa ragu, Lei Niu berbalik dan lari. Apakah aku membiarkanmu pergi? Kemudian suara guntur Lu keluar. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah tuan muda dari Istana Dewa Barat. Ayahku adalah orang yang tak terkalahkan dan kuat dari 4 kerajaan Kaisar Wu. Jika kamu membunuhku, akhirmu akan sangat menyedihkan. Thunder Niu berteriak dan mengancam Luming. Gelembung. Luming memanggil dengan lembut, dan tubuh gelembung itu melompat keluar. Kemudian, gelembung transparan muncul. Gelembung transparan ini muncul dengan sangat tiba-tiba, seperti muncul dari udara tipis. Bahkan guntur gelap yang tertinggi tidak menghindarinya. Lei Niu, terlebih lagi, tidak bisa menghindarinya. Dia diselimuti oleh gelembung transparan, dan tubuhnya terpaku di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Gelembung transparan yang mengandung makna ruang dan waktu ini bisa memenjarakan segalanya. Tidak. Lei Niu meraung di dalam hatinya dan hampir meneteskan air mata. Luming tidak bergerak. Dengan pedang, kepala Lei Niu terbang tinggi. Roh dan roh digantung, dan tubuh serta roh dihancurkan. Puan kecil. Badak guntur meraung, penuh amarah, tapi lebih menakutkan. Sebelum dia ingin menyelamatkan, dia terjerat oleh Dan dan tidak bisa pergi. Aku ingin pergi dari sini. Pria ini adalah iblis. Badak guntur mengaum di dalam hatinya, dampak gila, ingin pergi. Sayangnya, cara Dan muncul tanpa henti. Lei Si belum pernah mendengar segala macam cara eksotis. Di bawah penggunaan Dan, dia telah mengerahkan kekuatan besar dan menekannya sampai mati. Bab 1248. Melihat Dan benar-benar menekan badak guntur, Luming tidak terburu-buru. Dia pertama-tama mengumpulkan esensi dan darah dari guntur gelap tertinggi, dan kemudian melangkah menuju badak guntur. Melihat Luming datang, Lei Si ketakutan. Dia meraung dan membuat dampak putus asa, tetapi saat berikutnya, gelembung transparan muncul, menyelimuti kaisar tertinggi badak guntur dan memenjarakannya. Jangan bunuh aku, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Melihat hal tersebut, badak guntur ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Sejujurnya, dia masih muda. Dia hanya hidup selama 1000 tahun sejak dia lahir. Kaisar tertinggi memiliki 5000 tahun. Dia masih memiliki waktu yang lama. Dia tidak ingin mati. Konyol, hanya ingin membunuhku, dan sekarang memintaku untuk melepaskanmu. Luming mencibir dan membunuh kesempatan itu dengan dingin. Menyentuh. Dan tamparan di kepala badak guntur, akankah otaknya pusing? Tidak, beri aku istirahat. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau.
Aku bisa berlindung padamu dan menjadi tungganganmu. Teriakan badak guntur. Saat ini, dia tidak peduli tentang apapun, hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Yah, Dan, tunggu sebentar. Mata Luming bergerak. Ada baiknya mengambil Lacey sebagai tunggangan. Bunuh badak guntur, paling banyak singkirkan seluruh bahan tubuhnya, dan 9 tetes esensi darahnya berguna untuk Luming. Tetapi jika kamu menganggapnya sebagai tunggangan, makhluk hidup tertinggi dapat membantu Luming melakukan banyak hal. Dan, bisakah kamu mengendalikannya? Luming bertanya pada Dan. Jangan khawatir, selama dia tidak melawan, aku punya 100 cara untuk mengendalikannya dan biarkan dia jujur dan tidak berani mendua. Jalan Dan. Badak guntur, jangan melawan. Lu Mingdao. Lacey tidak berdaya, dia hanya bisa jujur dan tidak memiliki perlawanan. Dia membuat Dan mengukir susunan dalam jiwanya. Jika dia memiliki dua pikiran, Dan dapat dengan mudah membunuhnya. Setelah mengukir susunan, Dan menjadi kura-kura kecil lagi, sedangkan badak guntur tertinggi berubah menjadi sosok manusia. Dia memberi hormat pada Luming dengan jujur. Dia tidak berdaya, tetapi untuk melindungi hidupnya, dia hanya bisa melakukannya. Lacey, aku masih perlu berlatih selama beberapa hari. Kamu bisa tetap berada di gambar gunung dan sungai. Setelah mengatakan itu, peta gunung dan sungai muncul. Harta karun gua. Badak guntur sangat terkejut melihatnya. Luming tak terduga di matanya. Kura-kura kecil dan tikus roh yang gemuk semuanya mengerikan dan luar biasa. Kekuatan bertarung Luming bahkan lebih menakjubkan. Peta gunung dan sungai bersinar, dan badak guntur dikumpulkan ke dalam peta gunung dan sungai. Kemudian, darah Kowloon muncul dan mulai melahap energi tertinggi dari guntur gelap, Zenyuan. Mahaguru dari guntur gelap adalah suasana mengolah guntur. Namun, suasana guntur Luming telah mencapai kesempurnaan spiritual. Tidak ada gunanya menelan dan memperbaikinya. Luming melahap energi yang sebenarnya, dan kemudian menemukan tempat untuk mulai memurnikan. Seberapa kuat Yuan sejati tertinggi? Esensi energi yang terkandung dalam darah juga kuat dan kuat. Luming mulai menyempurnakan dan mengubahnya menjadi Yuan nyata dan meningkatkan. Dengan pemurnian dan pemurnian, kultivasi Luming mulai meningkat. Pada tahap awal dari 7 tingkat roh dan Tuhan, itu dipromosikan ke tahap selanjutnya dari tingkat ke-7 roh, dan puncak ke-7 roh dan Tuhan. Dengan ketinggian konsepsi artistik Luming saat ini, selama ada cukup energi, Luming dapat dipromosikan ke puncak roh dan Tuhan ke-9. Suara mendesing. Unsur sejati tubuh bergerak dan menjadi agung terus-menerus. Dalam sekejap mata, beberapa hari kemudian, Luming akhirnya membuat terobosan dalam kultivasinya dan mencapai tahap awal dari 8 tingkat roh dan Tuhan. Energi darah Yuan sejati tertinggi, sehingga kultivasi Luming sepenuhnya ditingkatkan 1 tingkat, mencapai semangat 8. Elemen Dewa Roh 8 kali lipat sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari Dewa Roh 7 kali lipat. Merasakan Yuan nyata yang sangat besar di tubuhnya, mata Luming bersinar dengan percaya diri. Terobosan kultivasi, kekuatan tempurnya, tidak diragukan lagi juga meningkat pesat. Sekarang, dia membunuh sapi guntur dengan kesombongan seperti itu, jika semuanya keluar, satu gerakan sudah cukup. Sekarang, dia yakin bahwa dia dapat melawan guntur gelap tertinggi dengan kekuatan tempurnya sendiri, bahkan jika dia tidak mengandalkan Lei Ding atau gelembung. Tentu saja, yang tertinggi juga kuat dan lemah. Beberapa membangkitkan darah 7 tingkat dewa, dewa tingkat 8, bahkan dewa tingkat 9 tertinggi, yang secara alami lebih kuat. Setengah bulan akan datang, saatnya untuk kembali. Luming merenung, lalu melangkah, menuju seberkas cahaya, menuju kota kuno Sengsu. Tak lama kemudian, Luming kembali ke kota kuno Sengsu. Xian Yanxing dan Luming berjalan berdampingan. Kota kuno Sengsu, seolah-olah ada lebih banyak orang. Kata Xian Yanxing. Luming mengangguk. Di kota kuno Sengsu, orang-orang datang dan pergi, dan kepadatan orang lebih besar dari sebelumnya. Setelah penyelidikan, kami mengetahui bahwa pemilihan murid Tian Shenzong akan memasuki tahap akhir. Ada banyak orang kuat yang datang untuk menonton pameran di seluruh daratan. Luming mengangguk, yang tidak sulit dimengerti. Jarang bagi Yuan dan Luda untuk menyaring murid di daratan Sengsu pada zaman kuno. Adalah normal untuk menarik begitu banyak orang untuk datang. Luming dan Xian Yanxing berbalik sesuka hati dan tutup selama beberapa hari, hanya untuk bersantai. Setelah beberapa saat, mereka pergi ke restoran mewah dan memutuskan untuk makan. Bisnis restoran sangat bagus, banyak kursi, penuh dengan orang. Ketika mereka sampai di lantai paling atas, mereka menemukan tempat untuk duduk dan memesan makanan dan anggur. Mereka makan dan berbicara. Setelah berlatih hampir setengah bulan, Xian Yanxing telah mengembangkan semacam konsep artistik dan seni bela diri. Panasnya telah meningkat pesat, dan efektivitas tempurnya juga telah meningkat pesat. Bergerak. Lantai 5, terbagi menjadi 2 area, satu sisi adalah kotak, sisi lainnya adalah meja biasa. Saat ini, pintu sebuah kotak terbuka dan 2 orang muda keluar. Naga es. Mata Luming bergerak, salah satu pemuda itu adalah naga es yang dia kalahkan. Yang lain, berjalan berdampingan dengan naga es, dengan senyum percaya diri di wajahnya, jelas Tian Jiao setingkat dengan naga es.
Itulah kebanggaan tanah berdarah. Melihat pemuda lain, Lu Ming tergerak. Tanah Sueyang adalah yang terbesar kedua di kelompok tanah Sengsu. Benua ini juga merupakan tempat yang kuat seperti awan dan langit penuh kebanggaan. Meskipun tidak sebanding dengan daratan Sengsu, ia lebih kuat dari benua lain. Mereka datang ke meja Lu Ming dan Xie Nianxing. Mata Lu Ming sedikit menyipit dan minum anggur. Namamu Lu Ming, bukan? Naga es menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin. Ya, ingatanmu bagus. Lu Ming Dao. Akun kami akan diselesaikan di lain hari. Naga es berkata, menatap Xie Nianxing dan berkata, namamu Xie Nianxing, kan? Tidak buruk, kata Xie Nianxing. Bagus sekali, kesempatanmu telah tiba. Di kotak itu, ada Tuan Lin, Tian Jiao paling terkenal dari Tian Shenzong. Cildelin berpikir kamu tidak buruk dan memintamu untuk menemani anggur. Jika kamu menemani dengan baik, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk melayani di tempat tidur. Kalau begitu, kamu bisa naik ke cabang yang tinggi. Jalan Naga Es. Ini membuat alis Xie Nianxing berkerut, dan mata Lu Ming meledak dengan pembunuhan dingin. Bab 1249. Pergilah. Xie Nianxing memarahi dengan dingin. Apa yang kamu katakan? Wajah dingin berat, dan darah yang benua Tian Jiao, wajahnya juga suram. Tidak bisakah kau mendengar dia menyuruhmu pergi? Lu Ming membuat suara samar. Nak, ada apa denganmu? Diam. Teriak Tian Jiao dari daratan matahari berdarah, menamparkan langsung ke wajah Lu Ming. Bang! Sebuah suara yang jelas terdengar. Seseorang terhuyung mundur, bukan Lu Ming, tapi pemuda di benua darah yang. Ada bekas telapak tangan di wajahnya, dan satu sisi wajahnya bengkak. Kamu. Dia menatap Lu Ming dengan bingung, tetapi otaknya tidak bisa berputar sejenak. Jelas dia melakukannya lebih dulu, tapi Lu Ming datang lebih dulu. Kecepatannya luar biasa. Setelah tamparan, itu mengenai wajahnya. Kepalanya berdengung dan dia benar-benar pingsan. Apakah kamu berani, Lu Ming? Sekarang, kami mewakili Tuan Lin. Seruan dingin. Pergilah. Seru Lu Ming, di tubuh, pecah mesin pembunuh dingin. Mesin pembunuh ini, biarkan tubuh dingin langsung keluar dari dingin. Tidak peduli apa Lin Gongzi itu, apakah dia Tian Jiao dari Tian Shenzong atau bukan, jika hal-hal lain boleh dikatakan, melibatkan Xie Nianxing, Lu Ming tidak akan memberikan muka kepada siapapun. Haha. Pada saat ini, senyum tipis keluar dari kotak, dan kemudian seorang pemuda anggun berjubah putih keluar. Lu Ming pernah melihat pria ini, yang merupakan salah satu dari 3 pemuda Tian Jiao yang datang ke Sengsu. Tuan Muda Lin datang ke meja Lu Ming dengan wajah tenang, tapi matanya dingin dan bangga. Dia menatap Lu Ming dan berkata, gadis ini adalah gadis yang cantik. Dia lahir di kelompok tanah Sengsu. Sayang sekali kamu ingin mengikuti aku. Kamu tidak perlu ikut serta dalam pemutaran film. Kamu bisa langsung ke Tian Shenzong dan menjadi murid resmi Tian Shenzong. Pernyataan ini, biarkan Tian Jiao dari benua darah yang, serta hawa dingin, iri. Orang lain di restoran itu terlihat panas dan berharap mereka adalah Xie Nianxing, bukan Xie Nianxing. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Tuan Lin percaya bahwa tidak ada yang akan menolak permintaan yang begitu menggoda di kelompok tanah yang begitu kecil. Tidak tertarik. Suara acuh tak acuh Xie Nianxing membuat wajah Tuan Lin sedikit kaku. Gadis, sebaiknya kamu memikirkannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu. Lin melanjutkan. Ku bilang, tidak tertarik. Xie Nianxing mengerutkan kening dan tampak tidak sabar. Jika bukan demi Dewa Zong dan Tian Jiao, Xie Nianxing akan sangat marah. Bodoh sekali. Berpandangan pendek, munafik dan tinggi, tapi pada dasarnya menyebalkan. Pemuda daratan yang dingin dan berdarah, telah berbicara untuk memarahi. Ledakan. Lu Ming mengeluarkan mesin pembunuh yang kuat. Matanya yang dingin tertuju pada pemuda daratan Sueyang. Suara dingin keluar, karena kamu mengatakan itu, kamu sudah mati. Ditutupi oleh mata dingin Lu Ming, Tian Jiao dari benua Sueyang menggigil. Tetapi saat memikirkan Tuan Lin, dia berani dan berkata, aku berbicara tentang banyak hal. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melawan Tuan Lin? Membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming memberikan minuman dingin, tubuhnya meledak, dan telapak tangannya membelah pemuda dari benua darah yang. Pemuda di benua darah yang ini juga memiliki 7 roh spiritual, tetapi di bawah tangan Lu Ming, dia benar-benar bingung. Telapak tangan ini, dengan tekanan yang mengerikan, menimpanya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Tuan Lin, tolong. Pemuda daratan darah yang berteriak ngeri. Berani melakukannya di depanku. Wajah Tuan Lin suram, dan tubuhnya sedikit bergerak. Dia hampir tidak bisa melihat gerakannya. Tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Lu Ming dan meledakkan Lu Ming dengan satu tangan. Menyentuh. Lu Ming menamparnya dan membuat suara yang tumpul. Keduanya sedikit bergetar dan mundur selangkah. 8 puncak roh dan Tuhan. Pikiran Lu Ming tergerak. Pencapaian Master Lin adalah 8 puncak roh dan Tuhan. Dengan baik. Tuan Lin sedikit terkejut. Tampaknya Lu Ming dapat mengambilnya di telapak tangannya, tetapi segera, rasa dingin di matanya semakin kuat. Telapak tangan Tian Feng. Telapak tangan Tuan Lin penuh dengan cahaya biru, dan dia membelahnya di Lu Ming.
Tidak ada keraguan bahwa konsep artistik dan seni bela diri Tuan Lin telah mencapai tingkat ketiga. Di telapak tangan Lu Ming, ada kilatan guntur dan kilat. Dia memberikan serangan petir, dan kemudian membelahnya dengan tangan lain, yang bertemu dengan Cildilin. Sentuh. Akibatnya, keduanya masih mundur. Mati, bunuh. Guru Lin sangat marah. Dia tidak mengalahkan Lu Ming selama 2 langkah berturut-turut. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki wajah. Dia siap menggunakan jurus membunuh untuk membunuh Lu Ming. Sua. Tubuh Lu Ming bergoyang seperti bayangan sekilas. Dia melangkah melewati Tuan Lin dan membelah pemuda dari tanah berdarah itu dengan satu tangan. Telapak tangan ini secepat kilat. Bahkan Tuan Lin tidak menanggapinya. Pria muda di daratan Sue yang terkejut dan melebarkan matanya, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya terbelah di bawah telapak tangan Lu Ming dan terbunuh di tempat. Banyak orang menarik napas dan terkejut. Yang pertama adalah mengejutkan kekuatan bertarung Lu Ming. Tian Jiao, yang merupakan puncak ketujuh dari roh dan Tuhan, rapuh seperti bayi di tangan Lu Ming dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Yang kedua adalah keberanian untuk mengejutkan Lu Ming. Di depan Tuan Lin, dia masih berani membunuh Tian Jiao yang bersamanya. Ini adalah wajah Gong Zilin. Di tepi, wajah dingin berubah dengan liar dan mundur dengan cepat. Setelah beberapa waktu, kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari perang terakhir dengannya, yang membuatnya merasa kaget. Mati, nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benar saja, wajah Tuan Lin sangat suram, dan cahaya biru di tubuhnya berdenyut seperti nyala api biru. Peluang pembunuhan dingin berkembang di restoran, yang membuat banyak orang berubah warna dan mundur dari restoran karena takut terpengaruh oleh kesempatan pembunuhan yang mengerikan ini. Haha, aku khawatir itu tidak cukup untukmu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu dan pergi bertarung. Lu Ming tersenyum dan tidak memberikan wajah Tuan Lin sama sekali. Setelah berbicara, dia melangkah keluar dan muncul di udara tinggi di luar restoran. Kamu tidak bisa pergi. Tuan Lin juga melangkah keluar dan muncul di udara atas restoran, di seberang Lu Ming. Tian Jiao dari Tian Shenzong akan bertarung dengan yang lain. Berita, dengan kecepatan angin puyuh, menyebar. Sua, sua, sua. Setelah beberapa saat, tempat ini, ada banyak sekali orang yang menonton dari jauh. Ini benar-benar Tian Jiao dari Tian Shenzong. Siapa pemuda itu? Beraninya dia melawan Tian Jiao dari Tian Shenzong. Aku benar-benar berani, apalagi martabat Tuan Lin, bahkan dengan kekuatan bertarungnya, itu benar-benar luar biasa. Dilihat dari nafasnya, prestasi anak Lin adalah 8 puncak roh dan Tuhan, tetapi dia adalah kebanggaan Sekte Dewa Surga. Keahlian dan keterampilannya benar-benar jempolan. Kekuatan bertarungnya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama adalah benar-benar menakutkan. Siapa dia yang berani melawannya? Aku tahu, dia sepertinya berasal dari Istana Dewa Selatan, adalah orang gurun dewa. Tanah belantara ilahi, tanah terpencil itu. Di sekeliling, semburan diskusi pecah. Bab 1250. Nak, 3 langkah untuk membunuhmu. Tuan Muda Lin meraung, dan cahaya biru dari seluruh tubuhnya membentuk kolom cahaya dan naik ke langit. Tian Feng adalah 100 tangan yang kuat. Tuan Lin melambaikan telapak tangannya, dan segel itu menjerit dan membunuh Lu Ming. Lu Ming melangkah keluar dari tubuh, 9 kekuatan naga meledak, menjalankan serangan Dewa Petir, ledakan, burung phoenix yang dibentuk oleh guntur dan kilat, terbang menuju Lin Gongxi. Ledakan. Bulu phoenix petir sidik jari satu sama lain bertabrakan. Hancurkan. Tuan Lin menunjukkan tatapan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat persimpangan, warna biru telapak tangan Tuan Lin meledak, dan di telapak tangan, 100 kekuatan mengerikan pecah secara berurutan. Guntur dan kilat phoenix Lu Ming dikalahkan. Jejak telapak tangan terus menggelegar menuju Lu Ming. Mati, sampah. Tuan Lin meraung di dalam hatinya. Sungguh konsepsi artistik dan seni bela diri yang luar biasa. Mata Lu Ming bergerak. Konsepsi artistik dan seni bela diri Master Lin jelas lebih rendah daripada seni bela diri tingkat dewa. Panas kultivasi juga merupakan tingkat ketiga, tetapi kekuatan ledakannya luar biasa. Hanya dapat dikatakan bahwa konsep artistik dan seni bela diri pihak lain adalah produk yang sangat bagus, yang lebih misterius daripada serangan Dewa Petir. Pikirkan tentang itu. Tuan Lin adalah murid resmi dari Sekte Dewa Surgawi, sedangkan serangan petir Lu Ming hanya dipelajari di putaran pertama penilaian. Secara alami, Master Lin tidak mungkin mempelajari seluk-beluknya. Zhen Tu Tiamong. Lu Ming menjalankan penjara Zhen Tiamong dan mengepalkan tinjunya. Menyentuh, menyentuh. Ada ledakan dahsyat, dan tinju Lu Ming langsung mematahkan 100 kekuatan Master Lin. Kemudian, Lu Ming melangkah keluar, ledakan lainnya. Pukulan ini lurus, tetapi kekuatannya luar biasa. Tuan Lin bertepuk tangan untuk melawan Lu Ming, tetapi setelah beberapa raungan, dia terhuyung mundur. Mengagumkan. Seorang murid Sekte Tian Shenzong di dinasti Yuan dan Lu dikalahkan oleh Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya berasal dari negeri terpencil, bagaimana bisa begitu kuat? Begitu menakjubkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata orang-orang di sekitarnya membuat Tuan Lin menjadi gila. Niat membunuhnya sangat kuat. Dia adalah murid Tian Shenzong,
seperti pangeran yang tinggal di kota kekaisaran, dan Luming, sebuah desa terpencil, tidak dapat dibandingkan. Tapi sekarang, dia telah ditekan. Bagaimana dia bisa tahan? Dalam hati mengaum, operasi gila Yuan yang sebenarnya, ingin menghancurkan Luming menjadi 8 bagian. Apakah ini kekuatan tempur Tianjiao? Menurut pendapat aku, kamu bukan apa-apa di Sekte Dewa Surga. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu lemah? Luming mencibir. Yuan Lu adalah inti dari kerajaan Yuan dan tanah suci para praktisi. Banyak kaisar ingin bergabung dengan kekuatan besar Yuan dan Lu dalam menggali ide-ide kosong. Tian Shenzong, sebagai bagian besar dari dinasti Yuan dan Lu, tidak bisa begitu lemah jika dia benar-benar Tianjiao dari Tian Shenzong. Luming berspekulasi bahwa posisi Tuan Lin di Tian Shenzong sangat umum. Sampah, kamu ingin mati. Kata-kata Luming sepertinya telah menyengat Tuan Lin dan membuatnya berteriak histeris. Dia kehilangan rasa kesopanan. Ya, Luming benar. Di Tian Shenzong, Tianjiao tidak terhitung banyaknya. Seperti dia, di Tian Shenzong, itu adalah eksistensi terendah. Setiap hari, kita harus bersujud dan melihat wajah orang lain. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan ini untuk datang ke daratan Sengsu. Dia berpikir bahwa dia akan dapat pamer dan bersenang-senang di grup daratan Sengsu. Tanpa diduga, dia ditekan oleh sepotong sampah dan sangat ironis. Dia benar-benar liar. Dengan teriakan, seekor elang biru muncul di atas kepala Lin. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah darah tingkat 9 tingkat dewa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya biru. Master Lin berubah menjadi elang untuk membunuh Luming. Cukup. Pada saat ini, suara agung terdengar, seorang pria parubaya muncul di udara. Pria ini, juga seorang utusan dari Tian Shenzong, telah mengikuti pria tua berambut putih itu. Begitu dia muncul, dia berdiri di depan Tuan Lin. Tidak, sampah, berani menghinaku. Dia tidak memperhatikan Sekte Dewa. Aku akan membunuhnya. Tuan Lin berteriak histeris. Cukup, bukankah itu cukup memalukan? Diakon memintaku untuk membawamu kembali. Pria parubaya. Ketika dia mendengar kata Diakon, Tuan Lin bergidik dan tampak sangat ketakutan. Matanya berbalik, dan kemudian dia menggertakkan giginya menjadi sosok manusia. Matanya dingin dan tertuju pada Luming. Nak, aku akan mengampunimu hari ini, tapi ini belum berakhir. Dia meninggalkan sepatah kata pun dengan dingin. Tuan Lin berbalik dan pergi. Pria parubaya itu melirik Luming sesuka hati. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berbalik dan pergi dari sini. Ini adalah akhir dari perang besar, dan sangat disayangkan bagi mereka yang menonton. Luming ini telah menyinggung Tuan Lin. Diperkirakan tidak akan ada kehidupan yang lebih baik untuknya. Sulit bagiku untuk melihat bahwa dia ingin dipilih oleh Sekte Dewa. Beberapa orang membicarakannya. Ayo pergi, Xiao Qing. Luming mendatangi Xie Nianxing. Luming, akulah yang membuatmu dalam masalah. Aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk ke Sekte Tianshan karena ini. Kata Xie Nianxing. Bodoh. Jika kamu tidak bisa masuk, kamu tidak bisa masuk. Jika kamu tidak bisa, kita akan pergi ke Yuan Lu sendiri dan mencari Zongmen untuk bergabung dengan kita. Luming menggaruk hidung Xie Nianxing dan tersenyum. Keduanya kembali ke tempat tinggal mereka. Setengah hari kemudian, pemutaran-putaran kedua Sekte Dewa Surgawi akan segera dimulai. Lebih dari 500 jenius yang masih hidup berkumpul di sekitar puncak Tiangang. Ada apa? Kenapa Lei Niu tidak datang? Di sisi lain Istana Dewa Barat, sesepuh dengan tim mengerutkan kening. Lei Niu adalah salah satu dari 3 Tianjiao terkuat di Istana Dewa Barat. Meskipun kami tidak tahu siapa yang membunuhnya terakhir kali, itu masih sangat kuat dan mungkin dipilih oleh Sekte Dewa. Istana Dewa Barat masih memiliki harapan besar untuk Lei Niu. Tetapi pada saat ini, tetapi tidak melihat sosok sapi guntur, mari kita mengambil hati tua kapten untuk memiliki firasat buruk. Aku pernah mendengar bahwa Lei Niu sepertinya pergi ke medan guntur untuk pulih dari kultivasi. Seorang pemuda berbicara. Apakah dia mengalami kecelakaan di Leiyu? Kudengar dia membawa para ahli bersamanya, termasuk yang paling kuat. Tianjiao dari Istana Dewa Barat berbicara dengan suara rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, sosok Lei Niu masih belum muncul. Banyak orang tahu bahwa Lei Niu kebanyakan mengalami beberapa kecelakaan. Kalau tidak, tidak mungkin belum datang. Ini adalah pemilihan murid oleh Tian Shenzong. Apa acara yang hebat? Di langit, 6 sosok muncul. Para dewa ada di sini. Pemimpinnya masih lelaki tua berambut putih, diikuti oleh 2 lelaki besar, dan kemudian 3 lelaki muda. Tuan Lin ada di antara mereka. Begitu matanya menyapu, matanya tertuju pada Luming, matanya memancarkan warna dingin. Nah, jika kamu ingin bergabung dengan Tian Shenzong, bermimpilah. Ketika kamu menyelesaikan pemutaran ini, kamu akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Tuan Lin mencibir di sudut mulutnya. Nah, pengaturan kedua selesai. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya, dan di langit, muncul prasasti yang tak berujung, tapi kemudian, satu persatu, ada pintu terang di langit. Bab 1251. Sebuah pintu cahaya, melayang di udara, sekilas ada lebih dari 500.
Selain itu, dengan gerbang cahaya sebagai titik awal, kehampaan berfluktuasi dan bergetar, dan kesadaran spiritual menyebar, yang tampaknya membentuk serangkaian saluran kehampaan, tetapi sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Di sini, setiap pintu lampu melambangkan pintu masuk ke lorong kosong, di mana akan ada berbagai ujian. Terlebih lagi, mereka berdua bisa bertemu secara acak. Tempat mereka bertemu adalah medan perangmu. Hanya pemenang yang bisa melanjutkan. Apalagi kita bisa melihat pertarungan di persimpangan, jadi kamu harus menunjukkannya sepuasnya. Pria tua berambut putih itu menjelaskan. Metode penyaringan yang luar biasa. Hati Luming tergerak. Lebih dari 500 orang masing-masing memasuki lorong kosong. Setelah melewati penghalang, dua saluran virtual akan bertemu secara acak. Dua orang di persimpangan dua saluran kosong akan bertarung. Pemenang akan terus menerobos umpan, dan yang kalah akan tersingkir. Sampai yang terbaik diputuskan. Apalagi masyarakat Tianshenzong bisa melihatnya dari luar. Oleh karena itu, mereka dapat memilih murid yang cocok dengan mengamati kinerja orang-orang tersebut. Nah, sekarang, kamu bisa memilih pintu ringan sesuka hati dan masuk. Lelaki tua berambut putih itu mengumumkan, tetapi dia tidak berbicara. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia melihat ke langit. Jauh di atas, 9 altar tua digantung. Dikatakan bahwa di masa lalu, 9 altar terhubung dengan 9 kekuatan besar di dinasti Yuan dan Lu, dan mereka adalah cara untuk menghubungkan satu sama lain. Tianshenzong berasal dari salah satu altar kuno. Saat ini, salah satu dari 8 altar lainnya bersinar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Altar kuno bersinar. Benarkah Yuan Lu Dazong akan datang? Benarkah ada Yuan dan Lu masa lain yang datang ke sini? Ya Tuhan, kebetulan Tianshenzong bisa datang ke sini. Ya, ini kesempatan besar. Banyak orang berbicara dengan bersemangat, bahkan para kaisar itu pun bersemangat, dan mata mereka tertuju pada altar. Ada apa? Kekuatan apa itu? Di belakang lelaki tua berambut putih itu, seorang lelaki besar mengerutkan kening. Pria tua dengan rambut putih mengerutkan kening. Bersenandung. Altar bergetar sedikit, dan ada banyak prasasti yang bersinar. Cahaya itu semakin terang. Akhirnya, beberapa sosok muncul dari altar. Totalnya ada 5 orang, 2 pemuda, 3 lainnya, 2 pria parubaya dan 1 wanita parubaya, tapi menurut situasi, wanita parubaya adalah yang pertama. 5 pria, semuanya bersenjatakan pedang, mengenakan jubah ungu, yang disulam dengan pola aneh. Klan pedang Jiuxiao. Pria tua berambut putih di Tianshenzong sedikit mengubah wajahnya. Sepertinya aku tidak terlambat, akhirnya aku tiba. Kata wanita parubaya dengan pedang panjang. Klan pedang Jiuxiao, apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua berambut putih itu berkata dengan dingin. Tentu saja, aku di sini untuk memilih talenta muda dan bergabung dengan sekte pedang Jiuxiao aku. Mengapa tidak diterima? Wanita parubaya itu tersenyum. Kelompok Tanah Sengsu pertama kali tiba oleh keluarga dewa kita, dan semua ini diatur oleh kita. Pria tua berambut putih itu berkata dengan dingin. Kamu hanya akan melakukannya dulu, dan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengaturnya. Kelompok Tanah Sengsu bukan keluarga dewamu. Sekte pedang Jiuxiao kami juga bisa datang. Wanita parubaya jalan terang. Di pinggir, orang-orang dari kelompok Tanah Sengsu melihat pemandangan ini, tetapi mereka sangat bersemangat. Yuan Lu Dada lainnya datang, dan dia juga datang untuk merekrut murid. Dengan cara ini, kemungkinan terpilih pasti akan lebih besar. Terutama bagi kaum muda, mereka sangat senang. Bersenandung. Pada saat ini, altar lain di atas bergetar dan memancarkan cahaya. Semua orang tercengang. Ini bergerak lagi. Apakah ada curah Yuan Lu lain yang datang? Ada apa? Dalam tahun-tahun tanpa akhir yang lalu, tidak ada Yuan Lu Dada yang datang ke kelompok daratan Sengsu untuk memilih muridnya. Kali ini, bagaimana dia bisa datang ke kelompok tanah yang begitu beragam? Ini adalah hal yang baik, hal yang baik. Kerumunan sangat bersemangat untuk membicarakannya, tetapi saat berikutnya, pupil mata mereka membesar dengan tajam. Sebab, selain altar itu, ada altar lain yang memancarkan cahaya. Orang-orang di kelompok Tanah Sengsu tercengang. Yuan dan Lu, satu persatu. Pria tua berambut putih di sekte Tianshan dan yang lainnya sangat murung. Bersenandung, bersenandung. Kedua altar mengeluarkan 2 bisikan, dan beberapa sosok muncul dari masing-masing. Di salah satu altar, muncul 5 sosok, semuanya laki-laki. Ada semacam prestise yang tinggi pada mereka, seperti Raja Binatang Buas. Di sisi lain, ada 6 sosok, satu persatu, iblis sangat kuat. Di kedua sisi, orang-orang muda mengikuti dan saling memandang dengan rasa ingin tahu. Klan Iblis Surga, Lembah Dewa Naga. Pria tua berambut putih itu berbisik dan matanya berkilat penuh wibawa. Hahaha, sepertinya belum terlambat. Sekte Dewa Langit belum berhasil. Di sisi penuh nafas Raja Binatang Buas, seorang lelaki besar tertawa. Mereka berasal dari Lembah Dewa Naga. Kalau tidak terlambat. Satu sisi dari roh jahat yang menggelinding adalah anggota Sekte Iblis Tianyu. Salah satu lelaki tua jangkung dan kurus berbicara dengan lemah.
Sekte Pedang Jiu Xiao, Sekte Iblis Tianyu dan Lembah Dewa Naga melangkah keluar, dan berdiri di empat arah bersama orang-orang dari Sekte Tianshan. Terlalu murah bagimu untuk datang sekarang. Semua sudah diatur oleh kami. Pria tua dengan rambut putih berbicara. Ini hanya hiasan. Kami akan memberimu kompensasi sesuai nilainya. Pedang Jiu Xiao adalah seorang wanita parubaya. Ya, ini adalah hal-hal kecil. Pria tua jangkung dan kurus itu mencibir. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu tidak punya pilihan selain membiarkan tiga kekuatan lainnya berpartisipasi dalam pemilihan murid. Karena ketiga kekuatan ini tidak lebih lemah dari Tian Shenzong di Yuan dan Lu, mereka memiliki level kekuatan yang sama. Di tempat kejadian, lebih dari 500 anak muda yang kuat menunjukkan cahaya yang menyala-nyala di mata mereka dan bersemangat. Ketika kelompok 4 Yuan dan Lu datang, mereka semua ingin merekrut murid. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mereka penuh dengan harapan dan diam-diam bersumpah untuk memanfaatkannya dengan baik. Nah, sekarang, mari kita mulai. Pria tua berambut putih itu melihat lagi ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Keberangkatan, ini adalah kesempatanku, aku harus bergabung dengan Yuan dan Lu Dada, di masa depan, menerobos kaisar, menjadi orang suci, dan melangkah ke puncak. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Satu persatu Tian Jiao, mata Embun Jingguang, bergegas ke pintu cahaya. Sua, sua. Satu persatu Tian Jiao, dengan kegembiraan, bergegas ke pintu lampu dan menghilang. Ayo pergi, Xiao Qing. Dia mengangguk kepada suaminya dan melihat ke pintu. Kamu, berhenti untukku. Pada saat ini, minuman dingin terdengar, sesosok muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalan Lu Ming. Itu Tuan Lin, Dewa Surga. Wajah Tuan Lin sangat suram. Awalnya, jika hanya ada satu sekte Tianshan, dia punya cara untuk mencegah Lu Ming bergabung dengan Tian Shenzong, dan kemudian dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Bab 1252. Tapi sekarang, banyak hal telah berubah. Sekte Pedang Jiu Xiao, Sekte Iblis Tianyu, dan Lembah Dewa Naga berkumpul bersama. Bahkan jika Sekte Tianshan tidak memilih Lu Ming dapat bergabung dengan tiga sekte lainnya. Tuan Lin tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Karena itu, dia berdiri di depan Lu Ming. Banyak orang memandang Tuan Lin dengan heran dan tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi beberapa orang tiba-tiba, karena mengetahui kontradiksi antara Lu Ming dan Lin Gongxi. Setengah hari yang lalu, ada konflik antara Lu Ming dan Lin Gongxi, dan mereka mulai bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, Tuan Muda Lin ini tidak dapat melakukannya. Aku tahu ini tidak akan berakhir seperti ini. Apa lagi? Mengapa Lu Zong tidak sekuat itu? Aku kira Tuan Lin tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi kekuatan bertarung Lu Ming benar-benar mengerikan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya. Banyak orang membicarakannya. Banyak orang terkejut mengetahui kontradiksi antara Lu Ming dan Lin Gongxi. Pria tua berambut putih di Tian Shenzong dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak berbicara. Beberapa orang besar lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Apa maksudmu? Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki lorong kosong dan mengikuti ujian. Lin Gongxi Dao. Konyol, jika kamu mengatakan aku tidak memenuhi syarat, aku tidak memenuhi syarat. Lu Ming mencibir. Dia Ken. Pada saat ini, Tuan Lin mengepalkan tinjunya ke pria tua berambut putih itu dan berkata, dia Ken, Lu Ming, putra ini, tidak kagum pada sekte Dewa Surgawi kita. Dia berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat, dan dia tidak, jangan perhatikan sekte Dewa kita. Jika orang seperti itu bergabung dengan Tian Shenzong, dia juga merupakan generasi pemberontak dan sulit diatur, dan tidak layak untuk mengembangkan Tian Shenzong. Harap batalkan kualifikasi orang ini. Oh, apakah ada yang seperti itu? Pria tua dengan rambut putih mengerutkan kening. Haha, aku sangat tidak tulus. Kapan aku tidak menghormati Tian Shenzong? Jika aku tidak bersujud padamu, itu tidak menghormati Tian Shenzong. Lu Ming mencibir. Lu Ming, jangan berdalih. Kamu berbicara seperti orang gila dan membenci sekte Tuhanku. Aku sudah mendengarnya dengan telingaku sendiri, dan Naga Es bisa bersaksi. Lin Gongxi Dao. Ya itu benar. Naga Es mengeluarkan suara dingin. Tidak hanya itu, wakil Diaken Zhao juga bisa bersaksi. Tuan Lin memandang seorang pria parubaya di belakang pria tua dengan rambut putih. Pria parubaya ini adalah orang yang muncul sebelumnya dan membawa pergi Tuan Lin. Pada saat ini, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, benar. Dua orang berturut-turut keluar untuk bersaksi, sehingga lelaki tua berambut putih itu lebih mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, dalam hal ini, nak, kamu tidak perlu ikut ujian. Ini membuat Tuan Lin gembira, sementara Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Inilah fitnah buah merah. Dari awal hingga akhir, Lu Ming hanya membidik Tuan Lin, dan tidak mengatakan hal buruk tentang Tian Shenzong. Ini benar-benar ilusi. Terlebih lagi, pria parubaya itu jelas berkolusi dengan Tuan Lin. Aku tidak tahu manfaat apa yang dia berikan padanya. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah peran yang bisa diabaikan, dan mereka tidak peduli sama sekali. Konyol, ini murid Yuan Lu Dada. Bakatnya umum,
karakternya lebih buruk. Luming tertawa, matanya penuh ironi. Nak, apa yang kamu bicarakan? Menurutmu siapa yang sangat berbakat? Tuan Lin sangat marah. Tentu saja itu berarti kamu. Jika semua dewa seperti kamu, aku tidak ingin berada di hari itu. Luming mencibir. Lancang. Berani. Pria parubaya dari Tianshenzong banyak minum dengan Tuan Lin, yang mendominasi. Nak, terakhir kali kamu melarikan diri, kali ini, kamu mati. Mata Tuan Lin dingin, dan niat membunuhnya begitu kuat sehingga dia menutupi Luming. Terakhir kali aku melarikan diri. Apakah kamu yakin tidak melarikan diri? Nah, sekarang, aku menantangmu di depan umum dan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Beranikah kamu? Luming maju selangkah, dan suara penuh semangat juang menyebar jauh. Apa? Luming menantang Tuan Lin dan mengancam akan mengalahkannya dalam 10 langkah. Dia gila. Benar-benar gila, itulah kebanggaan Tianshenzong. Kata-kata Luming menyebabkan banyak kebisingan. Tianshenzong adalah sejumlah besar tanah dan dinasti Yuan. Di benak orang-orang di kelompok tanah Sengsu, itu adalah keberadaan yang tinggi dan kekuatan yang tak terduga. Tian Jiao dari Tianshenzong ada di hati semua orang. Sekarang, Luming mengancam akan menantang Tuan Lin. Terlebih lagi, dia ingin mengalahkan Tuan Lin dalam 10 langkah. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat ini, beberapa Tian Jiao, yang tidak terbang ke gerbang cahaya, berhenti, tidak bergegas masuk, tetapi melihat keluar. Luming ini kuat di tanah Shen Huang, tetapi ketika dia datang ke sini, dia berani menjadi begitu sombong. Sekarang bahkan Tian Jiao dari Tianshenzong berani menyinggung perasaannya. Sungguh bunuh diri. Mingzi berdiri dalam kehampaan dan mencibir. Apa yang kamu tahu? Kurasa tidak. Sebuah suara datang, tapi itu adalah suara Long Chen. Wajah Mingzi sedikit berubah. Dia sangat takut pada Long Chen, tapi hatinya menghina. Dia berpikir, tunggu dan lihat. Luming akan mati dengan menyedihkan. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Tuan Lin. Tian Jiao dari benua kecil menantang Tian Jiao dari Tianshenzong. Akankah Lin memenuhi tantangan itu? Jika dia tidak melawan, dia akan kehilangan muka. Jika dia menyerahkannya kembali ke Sekte Dewa, dia tidak perlu mencampur adukannya. Brengsek. Ya, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Dia berkata. Dia tidak memiliki kekuatan bertarung terkuat saat bertarung dengan Luming sebelumnya. Dia yakin jika dia memiliki kekuatan bertarung terkuat, dia pasti bisa membunuh Luming. Belum lagi, Luming mengalahkannya dalam 10 gerakan. Tidak mungkin. Membunuh. Di tubuh Tuan Lin, kesempatan untuk membunuh melambung ke langit. Momentumnya mengejutkan, dan cahaya biru memenuhi udara. Di atas kepalanya, urat darah muncul. Begitu dia bergerak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengerahkan fusi darahnya, dan mengerahkan konsepsi artistik dan seni bela dirinya secara ekstrim, membunuh Luming. Mengaum, mengaum. Di tubuh Luming, nyanyian naga meledak, dan 9 kekuatan naga meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga muncul. Sua. Luming melangkah keluar dan bergegas menuju Tuan Lin. Dalam prosesnya, darah Jiulong muncul. Ketika darah Luming Jiulong muncul, penguasa lembah Dewa Naga tiba-tiba melebarkan matanya, menunjukkan warna keterkejutan. Ini, darah Kowloon. Ini benar-benar darah Kowloon. Ada orang di dunia yang bisa membangkitkan darah Kowloon. Suara yang luar biasa datang dari penguasa lembah Dewa Naga. Putra ini, aku menginginkannya dari Dragon God Valley. Seorang pria besar yang dipimpin oleh lembah Dewa Naga menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Lembah Dewa Naga, seperti namanya, terkait dengan naga. Sekarang, mereka melihat darah Jiulong, yang sangat mengejutkan. Menyentuh, menyentuh. Jiulong melangkah ke langit dan bertabrakan dengan Tuan Lin, mengirimkan semburan bumi yang bergetar. Bab 1253. Sebuah tangan, Luming selain beberapa cara menekan bagian bawah kotak tidak berguna, hampir dengan seluruh kekuatannya. Di 9 cakar naga, beberapa di antaranya bersinar dengan cahaya guntur dan kilat. Mereka mengoperasikan seni bela diri guntur dan kilat, dan Dewa Guntur menyerang. Di beberapa cakar naga lainnya, itu menjalankan penjara Zhen Tiangong. Dua jenis kerja sama, kekuatannya mengerikan. Sayap hijau inkarnasi Tuan Lin disertai angin tak berujung. Dengan gelombang kedua sayap, bila angin yang tak terhitung jumlahnya membelah angkasa dan membunuh Luming. Setelah beberapa hari mengaum, cakar naga itu mematahkan angin. Tuan Lin berubah warna dan terkejut. Dia tidak menyangka, dia semua menampilkan fusi darah, tiba-tiba bergerak, jatuh tertiup angin. Sua. Dengan lambaian sayapnya, badai melanda, dan tubuhnya yang besar, dengan getaran yang tiba-tiba, menghilang dari tempat asalnya dan muncul di sisi lain. Jenis lain dari keterampilan seni bela diri konsepsi. Luming mengerutkan kening. Tuan Lin, jelas dia telah menguasai lebih dari satu keterampilan konsepsi artistik, tetapi ada 2 jenis atau bahkan lebih. Di masa lalu, Tuan Lin telah menggunakan konsep seni bela diri serangan, tetapi sekarang dia menggunakan konsep seni metode tubuh. Selain itu, ia terutama memahami konsep artistik angin, yang membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Mati untukku. Mata Tuan Lin dingin dan sayapnya melambai lagi.
Tubuhnya berubah menjadi gumpalan angin dan menghilang di tempatnya. Pada saat yang sama, krisis yang mengerikan menimpa Luming. Mengaum. Nyanyian naga berdering, kekuatan menelan pecah, menempuh jarak 100 mil, dan kemudian naga mengayunkan ekornya dan menyapu keempat sisinya. Menyentuh. Ekor naga menerobos kehampaan dan meledak dengan sepasang sayap yang sangat tajam. Kemudian dia melihat bahwa tubuh Tuan Lin telah diusir. Tapi Tuan Lin melambaikan sayapnya lagi dan tubuhnya menghilang. Tuan Lin menggunakan dua jenis konsep seni bela diri. Mereka bekerja sama satu sama lain, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Sulit untuk level yang sama untuk menolak. Namun, dia bertemu Luming. Sua. Cakar naga Jiulong tiba-tiba mencubit formula segel yang aneh. Pada saat ini, dua napas tajam, menuju Luming. Hanya menunggumu. Mata Luming dingin. 3 pintu yang disegel tiba-tiba muncul dan jatuh di sisi kiri Luming, memancarkan cahaya cemerlang. Gerbang Tuhan disegel dengan 9 meterai. Segera setelah pintu dari 3 segel itu keluar, sosok sayap ilahi biru yang diubah oleh Tuan Lin tiba-tiba muncul dan ditekan di tengah oleh 3 pintu segel itu. Rusak. Tuan Muda Lin mendesis dan meraung, dan cahaya biru mendidih seperti air pasang. Dia meluncurkan serangan seperti badai ke arah 3 pintu yang tersegel. Pintu 3 segel, bergetar hebat, sepertinya runtuh kapan saja. Tapi bagi Luming, itu sudah cukup. Sua. Cakar naga ditangkap dan dibombardir pada Tuan Lin. Tuan Muda Lin melolong dan energi birunya diruntuhkan. Menyentuh. Akhirnya, cakar naga tertekuk di leher elang biru. Dengan tekanan keras, kepala elang biru itu langsung meledak. Elang biru juga diubah menjadi pemborosan energi. Sosok Tuan Lin terbang dengan kecepatan tinggi dalam cahaya biru di seluruh langit. Dia terbunuh oleh darah. Begitu dia menginjak kakinya, Luming mulai berjalan di langit di Jiulong. Tubuhnya seperti cahaya. Dalam sekejap, dia menyusul Tuan Lin dengan cakar naganya yang besar. Tuan Lin melawan. Sayangnya, dia dipukul dengan keras dan tidak berguna. Luming mengalahkannya dan menangkapnya. Cakar raksasa itu sulit digerakkan. Adegan ini, biarkan orang-orang di sekitar kaget, sungguh luar biasa. Tian Jiao dari Tian Shenzong, anak Lin, dikalahkan oleh Luming. Dia benar-benar ditangkap oleh Luming dalam 10 gerakan, dan nyawanya terjepit oleh Luming. Terlebih lagi, Luming hanya berasal dari tanah gurun dewa. Jika beberapa talenta terkuat di tanah Shengsu dapat melakukan ini, itu masih mungkin. Namun, sungguh luar biasa melihat pemuda di negeri kelaparan Tuhan. Bahkan kaisar itu, ada yang terpana. Dan kelompok tanah Shengsu, Tian Jiao teratas, memandang Luming dengan tatapan mata yang sangat bermartabat. Tidak ada keraguan bahwa Luming akan menjadi salah satu lawan terbesar mereka. Oh, bajingan, lepaskan aku akan membunuhmu. Dikalahkan dalam 10 gerakan, Luming mencubitnya di telapak tangannya, yang membuatnya marah karena malu dan marah. Matanya memerah dan dia meraung histeris. Hal seperti itu, jika dikembalikan kepada Tuhan, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Dia benci dan ingin menelanjangi Luming. Benarkah? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Luming mencibir dan mencubit cakarnya. Klik. Aku tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di tubuh Tuan Lin. Dia menggigil dan meludahkan darah. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Saat ini, dia seperti ayam yang selalu lemah. Luming memegangnya di tangannya, apakah dia hidup atau mati, semua ada dalam pikiran Luming. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Mata Luming dingin, dan pembuluh darah ketiga, yang seperti gelombang pembunuhan, menutupi seluruh tubuh anak Lin, membuatnya merasa seolah-olah berada di neraka Shuro dan ditutupi dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Hatinya, menggigil. Bol, dia adalah murid dari sekte dewa kita. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, seorang lelaki besar dari Tian Shenzong membuka mulutnya. Pria ini adalah pria kuat yang diduga Luming dibeli oleh Lin Gongxi. Saat dia membuka mulutnya, nafas yang mengerikan mekar dan menyelimuti Luming. Tampaknya Luming diselimuti gunung, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kuat, terlalu kuat, di hadapan orang Parubaya ini, Luming tidak merasakan perlawanan. Pria Parubaya ini jelas lebih kuat dari Suanyi Parubaya di Istana Nanshan. Prestasinya berada di atas 3 tingkat Kaisar Wu. Tian Shenzong, lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Haha, generasi muda sedang berdiskusi. Apa tanganmu, Kaisar? Di sisi lain lembah Dewa Naga, seorang pria kekar tertawa dan menghembuskan napas. Dia memukul napas Parubaya dan menghentikan napasnya. Tubuh Luming menjadi longgar dan langkahnya melangkah, dan dia melangkah mundur dengan kecepatan tinggi. Apa maksudmu? Orang Parubaya di Tian Shenzong memiliki mata yang bermartabat saat melihat lembah naga. Itu tidak menarik, aku tidak bisa melihatnya. Pria besar lembah Dewa Naga tertawa. Lepaskan dia, yang ini, kamu menang. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih Tian Shenzong membuka mulutnya. Ini dia. Dengan lambaian cakar naga, Luming melempar tubuh Master Lin keluar. Tuan Lin setengah mati dan bahkan tidak bisa bertahan di udara. Pria Parubaya itu melambaikan tangannya dan membawanya masuk.
Sialan, sial. Mata Tuan Lin penuh kebencian dan menatap Lu Ming. Lu Ming Hua, dalam bentuk manusia, menarik tangan Xian Yanxing dan berkata, Xiao Qing, ayo pergi. Karena dia tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dia tidak akan mengikutinya, dan dia akan pensiun. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara yang kuat terdengar, adalah pemuda raksasa lembah Dewa Naga. Aku tidak tahu apa yang kamu sebut Longkuan, lembah Dewa Naga. Tanya pemuda kekar itu. Bab 1254. Lu Ming yang lebih muda. Lu Ming menjawab. Baru saja Longkuan membantunya, tapi dia masih sangat menyukai Longkuan. Ketika Longkuan bertanya padanya, dia tidak akan menolak untuk menjawab. Lu Ming, haha, bagus, pahlawan masih muda. Jarang bisa mencapai level seperti itu pada usia seperti itu. Sayang sekali jika kita tidak ikut ujian. Atas nama Dragon Spirit Valley, aku mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam ujian. Suara besar Longkuan. Tidak, dia tidak bisa berpartisipasi. Tuan Lin berteriak. Diam, apa yang kamu, aku akan membuatmu memotong ketika aku berbicara. Saat mata Longkuan dingin, nafas yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba keluar. Nafas teror membuat seluruh dunia bergetar. Wajah Tuan Lin pucat, tanpa warna darah. Aku mengundang Lu Ming untuk mengikuti penilaian. Apakah kamu punya komentar? Mata Longkuan, menatap Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu, akhirnya jatuh pada pria tua berambut putih dari Sekte Tianshan. Tidak ada komentar. Tentu saja aku tidak punya pendapat. Kepala Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu semuanya mengangguk. Putra ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, aku tidak punya pendapat tentang itu. Akhirnya, lelaki tua berambut putih dari Sekte Dewa juga berbicara. Brengsek. Tuan Lin meraung di dalam hatinya, penuh kengganan. Hahaha, itu bagus. Lu Ming, bagaimana menurutmu? Longkuan tertawa dan menatap Lu Ming lagi. Yang lebih tua itu cantik, tapi generasi yang lebih muda tidak bisa menolaknya. Lu Ming Bao Kuan Dao. Oke, mari kita mulai penilaian. Longkuan melambaikan tangannya. Sua, sua. Tubuh mereka bersinar. Orang-orang muda memilih pintu lampu dan bergegas ke dalamnya. Lu Ming dan Xian Yanxing dipisahkan. Mereka memilih pintu yang terang dan bergegas masuk. Saat ini, beberapa dari mereka sudah masuk untuk sementara waktu, tetapi masih belum ada pergerakan. Begitu Lu Ming bergegas ke gerbang cahaya, dia merasa ada seberkas cahaya menutupi dirinya. Tubuhnya sedikit menghangat. Saat berikutnya, perasaan ini menghilang. Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di sebuah bagian. Lorongnya lebar, dan dindingnya ditutupi dengan prasasti dan berkilauan. Menurut aturan, kamu harus bergegas maju di lorong kosong ini. Yang bisa menembus titik akhir adalah bagian depan, kilatan cahaya, dan bayangan seseorang mengembun. Dia adalah seorang pemuda berjubah hitam dengan wajah dingin dan tombak panjang di punggungnya. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa pria ini adalah hasil dari formasi. Sua. Segera setelah tombak itu berguncang, tombak itu melayang ke arah tanah seperti kilat. Namun, tidak ada kekuatan yuan nyata di tombak, hanya kekuatan fisik yang setara dengan tubuh Lu Ming. Secara tidak sadar, Lu Ming ingin menghancurkan kekuatan darah ketiga dan mengalahkan sosok ini. Tapi segera, Lu Ming menghentikan pecahnya darah ketiga. Bahkan darah Jiulong dapat ditekan pada level ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak dipaksa untuk menggunakan kekuatan darahnya. Jika dia mengerahkan kekuatan darahnya, dia mungkin bisa dirasakan oleh dunia luar. Itu akan terlalu istimewa. Darah prasasti penjaranya, terutama yang ketiga, sangat aneh. Dia tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Memikirkan hal ini, dia tidak kehabisan darah, tetapi menggunakan kekuatan fisiknya dan bergegas ke kanan, karena ada senjata hitam panjang. Sua, sua. Seluruh tubuh Lu Ming ditutupi oleh cahaya tombak. Ini adalah teknik senjata yang sangat indah. Meskipun tidak kuat, lintasannya sangat indah. Dalam tubuh Lu Ming, tidak ada yuan asli, konsepsi artistik tidak dapat ditampilkan, dan dia tidak dapat menunjukkan perlawanan seni bela diri sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik murni untuk menghindar. Mendesis. Punggung Lu Ming dipotong oleh tombak dan robekan di pakaiannya. Jika bukan karena reaksi cepat Lu Ming, dia akan terluka. Untungnya, Lu Ming telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Dia telah menghindari serangan itu dan bergegas ke tombak hitam. Dia mengambil tombak dan menyapu keluar. Kapan? Saat kedua tombak berpotongan, lengan Lu Ming mati rasa, dan dia mundur 2 langkah. Pemuda berjubah hitam yang dikumpulkan oleh barisan memiliki kekuatan fisik yang sama dengan Lu Ming, tetapi lawannya memiliki seni bela diri yang misterius. Kekuatan serangannya berada di atas Lu Ming. Wah, wah. Ujung tombak yang dingin berubah menjadi cahaya dingin yang tajam, menembus udara dan menusuk Lu Ming keluar. Lu Ming memegang tombak panjang, menatap tombak pihak lain, dan kemudian menembakkan beberapa tembakan. Tapi saat berikutnya, wajah Lu Ming berubah. Dia merasa tombaknya kosong. Dia yakin bisa memblokir serangan pihak lain dengan melepaskan beberapa tembakan. Namun, dia menemukan bahwa tombak itu ada di udara, dan ujung senjata pihak lain sedikit berkedip, jadi dia terus menikamnya.
Keterampilan menembaknya benar-benar misterius. Tembakan yang bagus. Ini menggabungkan kekuatan dan kecepatan ke puncak absolut. Tidak dapat diprediksi dan sulit ditebak. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Jika prestasinya tidak ditekan, teknik senjata seperti itu akan sangat luar biasa, tetapi di bawah kekuatan absolut, semuanya akan sia-sia. Lu Ming akan rentan terhadap keterampilan seni bela diri yang luar biasa seperti tahu. Tapi sekarang, dalam hal kultivasi yang ditekan, seni bela diri semacam ini telah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Menyentuh. Pada saat kritis, Lu Ming melangkah maju dan tubuhnya mundur. Namun, dadanya yang masih ada sedikit darah ditusuk ke tombak. Sua, sua. Begitu Lu Ming mundur, kekuatan senjata dari pemuda berjubah hitam, seperti gelombang yang terus-menerus, melonjak ke arah Lu Ming. Lu Ming mundur, berusaha menghindar, sambil memikirkan cara memecahkan gerakan lawan. Pada saat ini, di luar kota kuno Sengsu dan lorong kosong, banyak orang berdiri di udara untuk menonton. Tiba-tiba, lampu pintu menyala dan sesosok muncul. Seseorang gagal. Seseorang berbisik. Jelas, seseorang gagal dan ditransmisikan. Ah! Mereka yang ditransmisikan, menggelengkan kepala dan mendesah, bahkan tidak bisa menembus level pertama. Hampir mustahil bagi Yuan dan Lu untuk menyukai mereka. Yuan dan Lu 4 orang pintu besar, ekspresi wajah, tidak memandang mereka yang gagal. Tingkat pertama, ujiannya adalah pemahaman, bahkan tingkat pertama tidak dapat menembus, tidak ada gunanya melihat lebih jauh. Bab 1255. Ada orang yang gagal menembus penghalang dan dikirim keluar. Tiba-tiba, di kehampaan di depan, ada cahaya yang menyala, sangat menarik perhatian. Mereka melihat ke masa lalu dengan tergesa-gesa, dan menemukan bahwa di antara titik-titik cahaya, ada platform pertempuran, dan seorang pemuda melangkah ke platform pertempuran. Itu langit es dari Istana Dewa Utara. Tanpa diduga, dia adalah yang pertama menembus rintangan pertama. Dia adalah Tianjiao terkuat dari generasi muda di Beishengong. Itu layak untuk reputasinya. Banyak orang menghela nafas dan mengenali pemuda itu. Istana Dewa Utara adalah kekuatan terkuat di 4 istana suci. Sebagai kebanggaan pertama dari Istana Dewa Utara, kekuatannya tidak diragukan lagi dan benar-benar mengerikan. Ketika Bingkong datang ke platform pertempuran, dia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sekarang dia tidak bisa turun sendiri. Hanya ketika saluran kosong lainnya bertemu dengan bagian kosongnya, dan orang lain menerobos penghalang untuk datang ke platform pertempuran ini, keduanya bertarung, dan pemenangnya dapat melanjutkan. Saat ini, di arah lain juga terdapat titik cahaya, dan di titik cahaya tersebut juga terdapat platform pertempuran. Seorang pemuda membawa Gukin melangkah ke atas panggung. Pria muda ini, ramping dan anggun, dengan senyum tipis di wajahnya, terlihat seperti tuan muda yang tampan. Kebanggaan terkuat dari Istana Dewa Timur, Eden. Eden dengan suara harpa Phoenix dan suara Phoenix. Seseorang berkata bahwa dia memiliki reputasi yang baik sebagai bingkong. Eden, dengan Gukin di punggungnya, juga ada di atas panggung, menunggu dengan tenang. Hampir bersamaan, ada 2 titik cahaya yang muncul dari kehampaan. Seperti sebelumnya, mereka semua adalah platform pertempuran. Seorang pria muda keluar dari masing-masing. Pria berambut ungu dan berjiwa heroik adalah kebanggaan pertama Istana Nanshan. Yang lainnya, membawa pedang perang, seperti pedang yang terlepas dari sarungnya. Roh pedang melonjak ke langit. Pria ini adalah Tianjiao terkuat di Istana Dewa Barat, dan pertarungan pedang. Tianjiao yang paling kuat dari 4 istana suci semuanya muncul, masing-masing di platform pertempuran. Jelas, di tingkat pertama, saluran kosong mereka tidak bertemu. Di lorong kosong, Lu Ming terus menghindari serangan pemuda berjubah hitam, dan pada saat yang sama, dia memikirkan solusinya. Sekelilingnya, dinding batu itu diukir. Saat itu, mata Lu Ming cerah. Tanda-tanda di dinding batu sangat indah. Jika kamu melihatnya dengan cermat, itu tampak seperti semacam teknik menembak. Tembakan yang sangat indah. Saat Lu Ming menghindari serangan pemuda berjubah hitam, dia mempelajari tanda itu dengan hati-hati. Di mata Lu Ming, tanda itu mulai berubah. Perlahan-lahan, tampaknya ada sosok yang sedang berlatih keterampilan menembak di sana. Penembakan seperti ini bisa memecahkan keterampilan menembak pemuda itu. Setengah dering, mata Lu Ming cerah. Dia akhirnya tahu bahwa level ini, ujiannya adalah apa, ujiannya cerdas. Untuk benar-benar menekan pencapaian seseorang, konsepsi artistik dan pembuluh darah adalah membiarkan mereka yang mengikuti ujian memahami semacam teknik menembak dan dapat memecahkan keterampilan menembak lawan dengan tanda di dinding batu. Tentu saja, tidak mungkin semua orang menjadi ahli menembak. Beberapa orang ahli dalam ilmu pedang, dan yang mungkin mereka temui adalah teknik pedang. Setelah poin kunci ditemukan, tidak sulit bagi Lu Ming. Pemahaman Lu Ming sangat menakjubkan. Sua, sua. Lu Ming mengguncang tombak di tangannya. Tombak tajam itu melesat keluar dan bertabrakan dengan senjata panjang pemuda berjubah hitam itu. Kapan, kapan, kapan? Semburan suara keras terdengar, 2 orang dalam sekejap mata, pada pertarungan puluhan gerakan. Benar saja, kamu bisa memecahkan keterampilan seni bela diri lawan. Lu Ming Yue menggunakan, dan kecepatannya semakin cepat.
Tombaknya seperti naga hitam, terbang di udara. Wah! Selusin gerakan lainnya, tombak Luming berubah menjadi kilatan petir hitam, menembus tirai senjata berat lawan dan menusuk jantung pihak lain. Menyentuh. Pemuda berjubah hitam itu meledak terbuka. Lulus pertama. Luming melangkah keluar. Setelah melewati lorong ini, ada cahaya yang bersinar di depannya. Ini sebenarnya adalah platform pertempuran. Luming melangkah dan melangkah ke peron. Aku masih sendiri. Sepertinya aku harus menunggu. Hati Luming tergerak, jadi dia duduk bersila di platform pertempuran. Di luar, para penonton juga melihat Luming. Luming, ini sangat kuat. Yang keenam telah melewati level pertama. Sungguh menakjubkan bahwa kebanggaan dari Tanah Suci bisa melakukan ini. Beberapa orang membicarakannya. Baru saja, setelah 4 Tianjiao terkuat dari 4 istana suci melangkah ke platform pertempuran, daratan Sengsu menempati peringkat kedua dan Tanah Sui yang menempati peringkat pertama. Hari pertama daratan berdarah matahari, langkah kelima menuju platform pertempuran. Setelah itu, Luming adalah orang keenam yang melangkah ke platform pertempuran. Setelah beberapa saat, semakin banyak titik cahaya muncul di kehampaan. Tianjiao kuat lainnya di kuil Sifang, seperti es dingin, Ji Hongchen, Wang Zhen, Del Long Chen, juga dengan Tianjiao ini pada waktu yang hampir bersamaan, melangkah ke platform pertempuran. Kemudian, Xian Yanxing, Xian Yanjun dan lainnya juga muncul satu persatu. Pertama, selama poin-poin kunci ditemukan, tidak akan terlalu sulit. Meskipun ada banyak orang yang tersingkir, ada lebih banyak orang yang sukses. Ada persimpangan kosong. Ada suara. Benar saja, ada titik cahaya yang bersinar, dan ada lubang kosong di salah satu sisi platform pertempuran, dan seorang pemuda keluar dari sana. Ada 2 orang di panggung itu. Kedua orang ini perlu bertarung, yang menang terus, yang kalah tersingkir. Keduanya segera bertarung bersama. Setelah itu, semakin banyak saluran kosong yang berkumpul. Tentu saja semua sukses, pecundang, tidak mungkin. Luming sedang duduk dengan lutut disilangkan. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi di platform pertempuran. Di satu sisi platform pertempuran, sebuah lubang bagian muncul. Dari saluran tersebut, muncul sosok muda. Pria itu berjalan keluar dari lorong dan melangkah ke platform pertempuran. Ketika dia melihat Luming, wajahnya sangat berubah. Sebelum Luming, kekuatan bertarung Master Zanlin begitu menakjubkan sehingga dia melihatnya di matanya. Kekuatan bertarungnya 108.000 li berbeda dari Luming. Nasib buruk, aku bertemu orang cabul ini di tingkat pertama. Pria muda itu penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Luming bangkit dan berjalan menuju pemuda itu. Luming, aku tahu itu bukan lawanmu, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bertarung denganmu. Jalan pemuda. Ini bukan duel biasa, Yuan Ludadalah yang merekrut murid. Dia tidak bisa mengakui kekalahan. Tidak peduli apa, dia akan bertarung. Hanya ketika kamu menunjukkan diri kamu dengan sepenuh hati, mungkinkah kamu akan disukai oleh orang-orang kuat Yuan Lu. Lagi pula, Yuan dan Ludazong tidak mengatakan bahwa dia ingin merekrut murid. Dia benar-benar sesuai dengan kekuatan bertarungnya. Tidak ada yang tahu standar merekrut murid. Bagaimana jika kamu dibawa masuk? Lakukan yang terbaik, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Luming membuka mulutnya. Terima kasih banyak. Sisi lain mengepalkan tangan, lalu dia menggunakan fusi darah untuk mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat dan menyerang Luming. Meskipun kultivasi pemuda itu bagus, itu jauh dari Luming. Luming tidak mengalahkannya sekaligus, tetapi membiarkan pihak lain menampilkan kekuatan bertarung terkuatnya sebelum mengalahkannya. Pihak lain sangat berterima kasih kepada Luming. Bab 1256. Kalahkan lawan, ubah ruang dan teleportasikan lawan. Di depan platform pertempuran, lorong kosong lainnya muncul, dan Luming masuk. Pada saat yang sama, platform lain memiliki persimpangan saluran kosong, udara es, Eden, Infinity ungu, pertarungan pedang, Del, juga dengan mudah mengalahkan lawan, ke level berikutnya. Di sisi Shenhuang daratan, Long Chen secara alami dengan mudah mengalahkan lawannya dan masuk ke level berikutnya. Xian Yanxing, sekarang melangkah ke dalam roh dan Dewa Tujuh, telah diwariskan oleh eksistensi tertinggi. Kekuatan bertarungnya juga sangat mengerikan, dan dia telah melangkah ke level selanjutnya. Selain itu, Xian Yanjun tidak tahu petualangan seperti apa yang dia dapatkan selama periode waktu ini, dan kultivasinya meningkat pesat. Dia benar-benar melangkah ke tingkat roh dan roh ke-6, dan mengalahkan lawannya untuk masuk ke tingkat berikutnya. Ada juga biksu yang tidak bermoral dan yang cuantian, yang cukup beruntung untuk lulus ujian. Namun, Bodhisattva perempuan Ningzi dan Wu Yue menghadapi musuh yang kuat dan dikalahkan serta disingkirkan. Dari luar, banyak orang menonton, dan orang-orang kuat dari 4 kekuatan besar Yuan dan Lu menonton dengan hati-hati untuk melihat apakah ada bibit bagus yang cocok untuk keluarga mereka. Segera, level pertama hampir berakhir. Awalnya, total ada lebih dari 500 orang. Ada sekitar 100 orang yang belum menembus level pertama. 400 orang yang tersisa bertarung berpasangan. Setengah dari mereka tersingkir. Hanya sekitar 200 orang yang dapat melanjutkan dan memasuki level kedua. Luming melangkah ke dalam kehampaan lagi dan melanjutkan perjalanan sekitar beberapa kilometer.
Tiba-tiba, lingkungan sekitarnya berubah dan dia muncul di lingkungan yang aneh. Sekitar, nafas yang kuat, seperti asap mengepul, tak terhitung kuatnya, dalam pertarungan vertikal dan horizontal, membunuh langit. Wah! Pedang yang mengerikan dipotong di Luming. Luming mengepalkan tangan dan mengalahkan pedangnya. Membunuh. Seorang pria besar, bersenjatakan pedang besar dan mata merah, membunuh Luming. Apa yang sedang terjadi? Luming mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa tiba-tiba datang ke sini? Itu ilusi. Luming merasa hati-hati, dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat bahwa dia berminyak. Ini seharusnya menjadi alam mimpi. Luming ada di alam mimpi. Semuanya ilusi. Luming bergumam, niat aslinya tidak bergerak, tetap pada niat aslinya. Bunuh-bunuh. Beberapa jenderal lapis baja, dipersenjatai dengan kapak dan tombak besar, berperang melawan Luming. Peluang pembunuhan yang kuat membuat orang menjadi dingin. Tapi Luming sepertinya tidak melihatnya. Dia membiarkan kapak dan tombak menambah tubuhnya, dan wajahnya tenang. Adegan yang luar biasa terjadi. Kapak dan tombak besar diledakkan dari tubuh Luming, seperti memukul dalam kehampaan atau hantu. Luming tidak ada hubungannya. Luming terlihat tenang dan melangkah maju. Ini adalah medan perang, pertempurannya sangat sengit, darahnya berhamburan, darahnya penuh dengan udara, mesin pembunuhnya sedingin pisau, dan orang di dalamnya terasa sangat nyata, seolah-olah itu terjadi. Bahkan jika mereka tahu bahwa ini adalah ilusi, mereka pasti akan terpengaruh dan rasa takut akan muncul. Namun, Luming memiliki daya tahan yang kuat terhadap fantasi. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia berjalan di medan perang dengan berjalan kaki. Dia tidak bergerak seperti gunung. Dia tidak terlalu cepat, selangkah demi selangkah, berjalan di medan perang. Nak, mati. Di langit, minuman besar, cetakan telapak tangan, seperti tangan surga, ke arah tanah meraung. Ini jelas merupakan pukulan dari seorang kaisar. Saat ini, Luming memiliki ilusi bahwa jika satu tangan jatuh, dia akan segera dihancurkan. Perasaan ini membuat Luming secara naluriah memiliki dorongan. Dia ingin melawan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah semacam naluri manusia, siapapun yang menghadapi situasi seperti itu akan memiliki naluri seperti itu. Tidak, jika aku melakukannya, aku akan tenggelam semakin dalam. Luming tiba-tiba mengatupkan giginya. Seng Sheng menolaknya dan membiarkan cetakan telapak tangan jatuh. Ledakan. Tapi tidak ada suara dari tangan Lu. Wah. Luming menghela nafas lega. Perasaan bahwa dia akan dipukuli sampai mati di saat berikutnya sulit untuk ditanggung. Luming terus bergerak maju. Selanjutnya, semua jenis serangan ditambahkan, dan bahkan serangan 3 kali lipat di luar kaisar datang. Luming acuh tak acuh. Dia melewati medan perang sendirian. Akhirnya, dalam setengah jam, Luming melintasi seluruh medan perang. Saat Luming melintasi medan perang menghilang dan Luming muncul kembali di lorong kosong. Di depannya, ada cahaya yang bersinar. Luming berjalan melewati dan menemukan platform pertempuran. Platform pertempuran kosong. Luming melangkah ke peron dan duduk bersila. Di luar, semua orang menonton. Aku tidak tahu level kedua. Siapa yang pertama lulus? Menurut orang kuat dari Tian Shenzong, tingkat kedua adalah ilusi yang sangat kuat. Sangat sulit untuk menguji kemauan orang. Hingga saat ini, lebih dari 30 orang telah gagal dan tersingkir. Menurut aku, yang pertama untuk menerobos masih merupakan Tian Jiao terkuat dari masing-masing dari 4 istana suci, yang kemungkinan besar. Sue Mingyang dan Luming, meski sangat kuat, masih sedikit lebih lemah dari keempatnya. Orang-orang di sekitar sudah mengetahui konten tingkat kedua dari orang kuat Tian Shenzong. Saat ini, mereka berspekulasi dan menebak orang pertama yang berhasil. Saat itu, di depan barisan titik cahaya pertama, ada titik cahaya yang muncul. Seperti baris pertama titik cahaya, ada platform pertempuran di dalamnya. Pembukaan lorong kosong muncul. Siapa yang pertama berhasil? Mata semua orang tertuju pada lorong kosong. Seorang pemuda, melangkah keluar, muncul di atas panggung. Itu dia, Luming. Tanpa diduga, itu adalah Luming. Dia yang pertama melewati level kedua. Hebat, hebat. Apakah Luming memenangkan tempat pertama karena kemampuannya? Tidak yakin Luming dapat mencapai langkah ini dari tanah kecil Shen Huang. Secara alami, pikiran dan kemauannya sangat luar biasa. Jika tidak, sulit untuk mencapai langkah ini, tetapi itu mungkin tidak mewakili kekuatan bertarung. Sulit untuk mengatakan bahwa yang terakhir adalah yang pertama. Penampilan Luming menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Bersenandung. Tian Shenzong, pria besar itu mendengus dingin, sangat tidak senang. Dan Tuan Lin, ada di matanya untuk menyemburkan api. Haha, tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Han, yang dipimpin oleh lembah Dewa Naga, tertawa dan menatap Luming di platform pertempuran dengan ekspresi penghargaan. Yang lainnya, seperti Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu yang kuat, sering mengangguk. Seiring dengan latihan, pikiran dan kemauan juga sangat penting. Luming duduk bersila di peron dan terus menunggu. Di dunia luar, setelah Luming muncul, beberapa titik cahaya mulai muncul satu persatu. Kali ini, setelah Luming,
itu adalah hari pertama kebanggaan Istana Dewa Timur, Eden, pemuda yang membawa Guqin. Lalu ada langit es di Istana Dewa Utara. Kemudian, Wuji Ungu Istana Selatan, pertempuran pedang Istana Barat, darah yang daratan darah Ming yang hampir pada waktu yang sama. Setelah mereka, yang pertama muncul sebenarnya adalah Long Chen, yang mengejutkan banyak orang. Bab 1257. Setelah Lama Chen, itu adalah Tian Jiao Ji Hong Chen dan Wang Zhen. Anehnya, Xian Yanxing hampir muncul bersama Tian Jiao di level ini. Secara bertahap, semakin banyak platform pertempuran muncul, dan jumlah orang yang tersingkir juga mencapai sekitar 50 orang. Sekitar 150 orang telah dieliminasi. Saat ini, ada lebih dari 70 platform pertempuran yang kosong. Ketika ada lebih dari 70 platform pertempuran, lorong kosong tempat keberhasilan terobosan berada mulai bertemu dengan yang sebelumnya. Lu Ming membuka matanya. Di satu sisi platform pertempuran, sebuah bagian muncul. Seorang pria muda melangkah keluar. Seperti sebelumnya, pemuda itu menjadi pucat saat melihat Lu Ming. Sungguh sial. Pria itu bergumam. Sebelumnya, Lu Ming dan Lin Gongzi bertengkar. Kekuatan bertarung mereka terlalu kuat. Mereka yang melihatnya bertarung jelas tahu bahwa mereka bukanlah lawan Lu Ming. Jika mereka bertemu Lu Ming, mereka akan menyelesaikan pemeriksaan sebelumnya. Aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Pria muda itu sangat keras sehingga dia keluar dengan sekuat tenaga dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, tidak ada ketegangan dalam hasilnya. Dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Semua perang lainnya pecah di atas panggung. Perang ini sama dengan yang pertama 150-75. Dibandingkan dengan yang terakhir, perang ini jauh lebih sengit, karena kekuatan mereka yang bisa mundur semakin kuat. Eden, Udara Es, dan Tian Jiao top lainnya, secara alami dengan mudah mengalahkan lawan dan memenangkan kemenangan. Itu darah gajah naga purba. Orang kuat dari lembah Dewa Naga memperhatikan pertempuran di setiap platform pertempuran, dan tiba-tiba matanya menatap, menunjukkan warna yang mengejutkan. Di platform pertempuran, Long Chen menggunakan fusi darahnya untuk menghancurkan lawannya dan menang. Ini benar-benar darah gajah naga arkaan. Benar-benar mengejutkan. Ini hanya sekelompok pameran. Sebenarnya darah Jiulong. Sekarang, bahkan darah gajah naga arkaan telah muncul. Sekte pedang Jiu Xiao yang kuat juga menghela nafas. Wanita itu juga baik, roh jahat murni yang baik, kehendak iblis murni yang baik. Seorang lelaki kuat dari Sekte Iblis Tianyu sedang menatap salah satu platform pertempuran. Di sana, Xian Yanxing bertarung melawan Tian Jiao, dan Xian Yanxing dengan mudah meraih kemenangan. Sejak Xian Yanxing mendapatkan warisan dari iblis yang kuat itu, prestasi dan kekuatan tempurnya meningkat pesat, ribuan mil sehari. Terlebih lagi, itu tidak buruk. Orang-orang kuat dari 4 kekuatan besar Yuan dan Lu sangat memperhatikan pertempuran di berbagai platform dan sering mengangguk. Jelas, beberapa orang memuaskan mereka. Pada akhirnya, semua perang berakhir, yang kalah, semua tersingkir, pemenang, masuk ke level berikutnya. Di sisi lain tanah Shen Huang, yang Chuan-Tian dikalahkan oleh lawannya. Lu Ming, Long Chen, Xian Yanxing dan Xian Yanjun semuanya dipromosikan. Setelah kemenangan, Lu Ming terus melangkah ke saluran kosong berikutnya. Level ini lebih sulit dari 2 level sebelumnya. Itu tidak hanya menguji moral, tetapi juga kekuatan tempur. Namun, bagi Lu Ming, mudah untuk dilewati. Kali ini, Lu Ming adalah yang pertama melewati lintasan ketiga dan muncul di peron lagi. Namun, level ini tidak terlalu sulit bagi Lu Ming, tetapi sangat sulit bagi Tian Jiao lainnya. Pada level ini, 25 orang telah dieliminasi. Hanya 50 orang yang tersisa yang mampu melewatinya. Yah, kebetulan sekali. Ketika saluran kosong berpotongan, sosok melangkah ke platform pertempuran Lu Ming, dan mulut Lu Ming ditutupi dengan senyuman. Wang Zhen. Pria yang melangkah ke platform pertempuran darat Ming sebenarnya adalah Wang Zhen, salah satu dari 3 Tian Jiao terkuat di Istana Nanshan. Ketika Wang Zhen melihat Lu Ming, wajahnya tenggelam dan cahaya dingin melintas di matanya. Ini Wang Zhen. Wang Zhen bertemu Lu Ming sepagi ini. Beberapa dari kamu telah menonton adegan ini. Menarik. Ini pertandingan antara yang kuat dan yang kuat. Banyak orang menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Wang Zhen adalah salah satu dari 3 Tian Jiao terkuat di Nanshengong. Meski reputasinya tidak sebaik Zhu Ji, namun tidak boleh diremehkan. Di seluruh kelompok daratan Shengsu, Wang Zhen adalah Tian Jiao tertinggi. Kekuatan bertarungnya sama sekali tidak lemah. Meskipun Lu Ming menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat, dia tidak pernah bertarung. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah masih belum diketahui. Lu Ming, kekuatan bertarungmu bagus. Sayangnya, terlalu banyak orang yang tersinggung. Bagaimana kalau membuat kesepakatan denganku? Jika kamu kalah dariku, aku dapat membantumu menyingkirkan masalah itu. Wang Zhenmu menyalakan belokan, membuka jalan. Bantu aku. Hehe. Aku ingin tahu bagaimana menghadapinya. Misalnya, Tuan Lin, sekarang dia pasti membenciku. Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Cara Lu Ming bukanlah senyuman. Keluarga Wang aku, di Istana Dewa Selatan, masih angkat bicara. Jika kamu sengaja kalah dari aku akan mengatakan beberapa kata untuk kamu di depan Tuan Lin. Kemudian kamu dapat meminta maaf lagi.
Masalah ini akan berlalu seperti ini. Cara Wang Zhen yang percaya diri. Bergabunglah dengan Yuan Lu secara massal. Mengapa kamu harus memainkan trik yang begitu buruk? Lu Ming menunjukkan ekspresi sarkastik. Lu Ming, aku pandai berbicara denganmu. Kamu tidak perlu bersulang atau makan atau minum. Jika kamu ingin bertarung, aku mungkin tidak takut padamu. Kata Wang Zhen dengan wajah muram. Nah, apa yang kamu bicarakan? Ayo lakukan. Kamu tidak perlu khawatir dengan urusanku. Lu Ming tersenyum tipis. Aku tidak tahu bagaimana menyanjungmu. Menyentuh. Wang Zhen mengeluarkan suara dingin dan melangkah maju. Ketika dia melangkah keluar, cahaya susu muncul dari tubuhnya. Cahaya ini, suci dan tak tertandingi, tampaknya memurnikan semua kejahatan. Pedang cahaya. Wang Zhen bermandikan cahaya putih, tangannya kosong. Dua pedang putih muncul di tangan Wang Zhen. Kedua pedang itu disilangkan dan dipotong, dan roh pedang silang dikirim untuk membunuh Lu Ming. Sua. Lu Ming melangkah keluar, sekejap tubuh, untuk menghindari pedang silang, untuk membunuh Wang Zhen. Badai cahaya. Tubuh Wang Zhen terus berputar, dan cahaya tak berujung didorong untuk membentuk badai pedang, yang mengalir ke arah suara pendaratan. Sedikit kerja. Pukulan 9 tinju, pukulan dari kota 9, tawa. Kamu dapat mematahkan 10.000 dharma dengan satu kekuatan, menekan segalanya, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Ledakan. Badai pedang Ki yang tak ada habisnya dihancurkan dalam sekejap. Wajah Wang Zhen berubah, pedang gandanya ada di depannya untuk menahan tinju Lu Ming. Dengan bunyi gedebuk, Wang Zhen dikirim oleh Lu Ming. Aku tidak percaya, skill cahaya suci yang hebat. Wang Zhen minum, dan sepotong baju perang, baju besi susu, muncul di kepalanya. Cahaya suci sangat luas, seperti laut dalam. Ini adalah darah Wang Zhen, sepotong baju besi. Terlebih lagi, ketika Wang Zhen menggunakan fusi darah, itu sangat aneh, yang agak berbeda dari yang lain. Saat dia menggunakan fusi darah, sepertinya armor itu langsung dikenakan padanya, membuat nafasnya melambung liar. Cahaya susu, ke arah Lu Ming ditembakkan. Bab 1258. Tidak ada keraguan bahwa seni bela diri konsepsi artistik Wang Zhen juga merupakan seni bela diri konsepsi artistik. Konsepsi artistik dan seni bela diri dari konsepsi artistik Seng Guang. Sinar ini, yang tampak damai, memiliki kekuatan untuk membunuh segalanya. Di tubuh Lu Ming, Zhen Yuan terus beroperasi, dan kekuatan naga Jiu Dao diberkati, penuh dengan kekuatan ledakan. Ledakan. Saat Zhen Jutiamong bekerja, telapak tangan Lu Ming seperti pisau. Menghadapi sinar ini, dia membelah telapak tangannya ke bawah. Membuka. Saat suara Lu Ming jatuh, balok itu terbelah dua oleh satu tangan Lu Ming. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Raungan Wang Zhenxin yang luar biasa. Atas pencapaiannya mencapai pertengahan dari 8 tingkat semangat dan semangat, yang lebih kuat dari Lu Ming. Setelah menggunakan keterampilan fusi darah dan konsepsi artistik, dia masih dipatahkan oleh Lu Ming. Yang paling penting adalah Lu Ming belum mengerahkan fusi darahnya dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Sebelumnya, Lu Ming dan Lin Gongzi bertengkar, dan caranya lebih dari itu. Dengan tidak adanya pecahnya kekuatan bertarung terkuat, dia dapat mematahkan gerakan pembunuhannya, yang sulit diterima oleh Wang Zhen. 9 potongan cahaya suci. Baju besi di tubuh Wang Zhen sangat cemerlang. 2 pedang pertempuran di tangannya diringkas menjadi satu dan memotong 9 pedang secara terus-menerus. Kekuatan 9 pedang ditumpangkan, dan kekuatan mengerikan meletus. Mengaum. Saat naga bernyanyi, Lu Ming menyemburkan darah Jiulong, menjelma menjadi Jiulong, dan cakar naga melangkah keluar, membombardir dengan cahaya pedang bima. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 kali berturut-turut, cahaya pedang bima tidak retak. Sua. Kemudian, Kowloon meluncurkan serangkaian serangan. Ada cakar naga untuk menampilkan penjara Zhen Tiangong, dan beberapa cakar naga menggunakan serangan Dewa Petir. Di udara, ada gambar virtual prasasti penjara yang muncul, menekan ke arah Wang Zhen. Ada burung phoenix yang dipadatkan oleh guntur dan kilat, yang terbang dan terbang ke arah Wang Zhen. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Serangan yang kuat mengenai baju besi Wang Zhen, yang membuat baju besinya bergetar hebat dan mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Akhirnya kelebihan muatan dan langsung meledak. Puff! Wang Zhen meratap dan memuntahkan darah dan melemparkannya kembali. Setelah memutar tubuh Jiulong, dia tiba-tiba muncul di depan tubuh Wang Zhen. Cakar naga jatuh ke tubuh Wang Zhen. Wang Zhen rapuh seperti ayam. Dia sangat terpukul di medan perang, dan mulutnya penuh darah tanpa uang. Menyerah, aku menyerah. Wang Zhen berteriak karena terhina. Jangan mengaku kalah, Lu Ming bisa terus menyerang. Setelah Wang Zhen berteriak dan mengaku kalah, ruang di sekitar tubuhnya terdistorsi, dan sosoknya ditransmisikan. Sialan, bajingan ini. Setelah keluar, Wang Zhenxin meraung. Disingkirkan begitu awal, dia tidak tahu apakah dia bisa dibawa oleh Yuan dan Lu Dada. Jika dia jatuh karena ini, dia akan meminta Lu Ming membayar harganya. Dia bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Kamu lihat, apakah itu saudara perempuan? Seperti itu. Benar-benar seperti itu, dan itu indah. Sangat indah.
Pada saat ini, seseorang menelepon. Wang Zhengxun menjadi terkenal dan menemukan bahwa ada dua karakter wanita di atas panggung. Satu seperti dua kacang polong. Memakai rok hitam dan rok putih, kontrasnya hampir sama. Itu adalah Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Dua seperti dua kacang polong, wanita cantik itu tertarik dengan daya tarik banyak orang. Bukankah wanita ini milik Luming? Biarkan Yanjun memberinya pelajaran yang baik dan berbicara untukku. Pikir Wang Zhengxin. Di atas panggung, Xian Yanxing dan Xian Yanjun berdiri berhadapan, mata mereka seperti listrik, saling menatap. Tidak lama kemudian, kedua pria itu bertarung bersama lagi, dan kali ini pasti akan menjadi kemenangan atau kekalahan total. Xian Yanxing, kamu orang asing. Hari ini, aku akan secara resmi menggantikan keluarga kerajaan, menggantikan keluarga Xie dan membersihkanmu. Xian Yanjun berbicara dengan dingin dan angkuh. Di antara alisnya, dia masih menunjukkan rasa bangga dan jijik. Xian Yanjun, jangan terlihat tinggi. Apakah darahmu sangat mulia? Dalam hatiku, itu tidak berharga. Hari ini, aku akan menginjakmu di bawah kakiku dan menghancurkan martabatmu. Biarkan kamu mengerti bahwa Xie Jia tidak layak disebut. Xian Yanxing tidak menyerah sama sekali, bertarung satu sama lain. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Mari kita lihat siapa yang memiliki kekuatan terbaik. Xian Yanjun berkata, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya susu, sangat mirip dengan Wang Zhen, ini adalah sejenis cahaya suci. Namun, cahaya Xian Yanjun bahkan lebih murni dan ringkas daripada Wang Zhen. 9 tanah suci surga. Xian Yanjun memimpin dan menekan tangan giok, yang membuat cahaya suci menyebar, membentuk medan seperti medan gaya, yang menyelimuti Xian Yanxing. Ini adalah dasar dari lapangan, tidak seperti itu. Tangan Xian Yanjun, sehingga Dewa Surga, klan pedang Jiu Xiao, dan alis kuat lainnya bergerak, menunjukkan warna keterkejutan. Secara khusus, lelaki tua berambut putih di Tian Shenzong sangat senang. Dia memandang Xian Yanjun dan sangat menghargainya. Itu triknya lagi, hancurkan untukku. Wajah Xian Yanxing tenang, dan menunjuk seperti pedang, dan menarik ke depan. Satu demi satu, bunga teratai hitam dipadatkan di depan jari Xian Yanxing. Kemudian bunga teratai bubar, kelopak teratai memadatkan pedang teratai di udara, menghadap tanah suci 9 surga. Kotoran, tanah suci 9 surga sebenarnya dibelah oleh Xian Yanxing. Kamu. Wajah Xian Yanjun berubah, dan sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa Xian Yanxing dapat menembus tanah suci 9 surganya dengan begitu mudah. Kultivasimu terlalu lemah. Suara acuh tak acuh datang dari mulut Xian Yanxing. Pada saat yang sama, Xian Yanxing memiliki nafas yang lebih kuat dari Xian Yanjun. Roh 7 napas. Roh 7, bagaimana kamu bisa mencapai roh 7 dengan begitu cepat? Xian Yanjun berseru tak percaya. Selama periode ini, dia dekat dengan Wang Zhen. Dengan bantuan kekuatan keluarga Wang, dia membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Dia juga mendapat kesempatan lain untuk menerobos beranda dan mencapai 6 tingkat semangat dan semangat. Awalnya mengira, di tanah Shen Huang, tidak ada lawannya, bahkan Wang Chen, dia tidak takut. Tetapi sebelum itu, dia melihat bahwa Luming sangat kuat bahkan anak kecil Tian Jiaolin dari Tian Shenzong bukanlah lawan Luming, yang sangat mengejutkannya. Itu luar biasa. Biarkan kepercayaan dirinya, mengalami pukulan serius. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa bahkan Xian Yanxing, yang selalu dipandang rendah dan dianggap sebagai alien, telah melampaui dirinya. Prestasinya telah mencapai 7 tingkat roh dan Tuhan, yang sulit dia terima. Bahkan jika kamu menembus roh 7, aku masih bisa mengalahkanmu. Teriak Xian Yanjun. Di atas kepalanya, sosok wanita cantik muncul, suci seperti Suanus 9 hari. Dia menggunakan fusi darah untuk menyerang Xian Yanxing. Bidang sihir surga. Kata-kata ringan Xian Yanxing, medan gaya, terhadap Xian Yanjun menyebar dan pergi. Medan sihir Xian Yanxing saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, tidak tahu berapa kali lebih kuat. Begitu tubuh Xian Yanjun memasuki medan sihir surga, rasanya seperti jatuh ke dalam rawa. Pikiran iblis. Xian Yanxing mencubit jarinya, dan roh jahatnya melonjak ke langit, dan kekuatan sihir yang besar memenuhi udara, seperti dewa tertinggi. Kekuatan sihir semacam itu membuat hati Xian Yanjun sedikit bergetar. Bab 1259. Dia seperti gadis penyihir. Dia menyalakan kaki Melian, melangkah di udara, menuju Xian Yanjun selangkah demi selangkah. Aku tidak akan kalah darimu. Wajah cantik Xian Yanjun terdistorsi oleh kemarahan dan kegembiraan. Pembuluh darahnya penuh dengan cahaya suci. Dia mencoba yang terbaik untuk bertepuk tangan dan memukul Xian Yanxing. Xian Yanxing juga mengangkat tangannya dan bertepuk tangan dengan ringan. Menyentuh. Saat kedua telapak tangan bertemu, cahayanya dipadamkan dalam sekejap. Kekuatan sihirnya sangat kuat, seperti menghancurkan dan menghancurkan cahaya. Wah. Kemudian, Xian Yanxing melambaikan tangan gioknya, dan bunga teratai hitam berkumpul dan jatuh di atas Xian Yanjun. Pembuluh darah Xian Yanjun tampaknya berada di bawah tekanan yang tak terbatas, dan ada bekas luka yang dalam di tubuhnya, dan kemudian pecah. Darah pecah, langit hujan ringan, sosok Xian Yanjun muncul, wajah cantik, pucat, darah mulut di udara, seperti mekarnya bunga plum merah.
Xian Yanxing terus melangkah keluar dan memukul Xian Yanjun dengan satu tangan. Xian Yanxing mendengus dan beberapa suap darah keluar lagi. Dia terbang dari jauh dan jatuh di peron. Bagaimana itu bisa terjadi? Di luar, Wang Zhenwu menganga, beberapa sulit dipercaya. Setelah periode waktu ini, dia cukup akrab dengan Xian Yanjun. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki bakat luar biasa. Dengan bantuan keluarga kerajaan mereka, serta petualangannya sendiri, prestasinya meningkat pesat. Dalam beberapa bulan, dia mencapai 6 tingkat semangat dan semangat. Bahkan dia malu dengan bakatnya. Awalnya, dia mengira Xian Yanxing akan menang, tetapi dia tidak menyangka Xian Yanjun dikalahkan dan dikalahkan dengan begitu mudah. Gadis ini terlahir dengan cara iblis. Aku akan mengambilnya dari Tianyu. Orang kuat dari Sekte Iblis Tianyu memandang Xian Yanxing, dan matanya berkilat. Dia hanya berkultivasi tinggi, dan gadis lainnya tidak buruk. Aku akan memintanya. Pria tua berambut putih di Tianshenzong menatap Xian Yanjun. Di sekeliling, orang lain iri, dan penilaian belum berakhir. Dua orang telah ditentukan oleh dua kekuatan. Mereka terikat untuk bergabung dengan dua kekuatan, terlepas dari penilaian selanjutnya. Mustahil. Di panggung pertempuran, Xian Yanjun berteriak tak percaya. Dia kusut dan sangat tertekan. Dia tidak terlihat seperti putri atau dewi. Betapapun bangganya dia, sulit untuk menerima hasilnya. Di tanah Shen Huang, dia adalah yang kedua setelah Long Chen. Dari kecil hingga besar, dia diselimuti lingkaran cahaya tak berujung, bintang dan bulan, adalah fokus dunia. Sebaliknya, Xian Yanxing dikucilkan oleh keluarga kerajaan dan dibenci oleh keluarga Xie. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tampil di depan orang lain. Dibandingkan dengan Xian Yanjun, dia benar-benar satu hari dan satu tempat. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa Xian Yanxing, seorang alien, suatu hari akan mengalahkannya. Oleh karena itu, ketika hari ini tiba, dia tampak bingung, seperti dalam mimpi. Menurut pendapat kami, orang-orang ini mengalahkan diri sendiri. Aku mengalahkanmu hari ini. Di masa depan, Xie Qitian juga akan dikalahkan olehku. Aku akan membiarkan dunia tahu bahwa darah murnimu hanyalah lelucon. Jadi, aku tidak akan membunuhmu hari ini, pergilah. Xian Yanxing berbicara, lambaian tangan, angin sepoi-sepoi, akan membuat Xian Yanjun jauh. Distorsi perang antariksa, sosok Xian Yanjun ditransmisikan. Yanjun, kamu baik-baik saja. Begitu Xian Yanjun muncul, Wang Zhen terbang mendekat dan meminta kehangatan. Aku baik-baik saja, kata Xian Yanjun, tapi matanya sangat dingin. Kemudian dia melihat ke arah Wang Zhen dan berkata, apakah kamu kalah? Siapa yang kamu temui? Lu Ming. Wang Zhen mulai ragu sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya. Lu Ming lagi. Xian Yanjun mengepalkan tinjunya. Saat ini, tirai perang di antara berbagai platform hampir berakhir. Hampir semua orang yang bisa mencapai tahap ini sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan kelompok orang teratas, jaraknya juga sangat jelas. Karena itu, tidak butuh waktu lama untuk bertarung. Saat ini, hanya ada 25 yang tersisa. Masing-masing dari 25 orang ini, masing-masing adalah eksistensi yang sangat kuat, seperti Tian Jiao, yang teratas di 4 kuil persegi, dan beberapa Tian Jiao di benua kedua dan ketiga. Perlu disebutkan bahwa banyak kuda hitam telah muncul. Di antara 25 orang, hanya 18 orang yang menginjakkan kaki di puncak tiangan terakhir kali, dan 7 sisanya adalah yang baru, seperti Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing. Lu Ming, Long Chen dan Xian Yanxing sepertinya berasal dari benua yang sama. Saat ini, seseorang bersuara dan ragu. Tidak, dari benua yang sama, tidak mungkin. Selain benua Shengsu, hanya ada 3 orang yang bisa pergi ke benua Sui yang saat ini. Ketiga orang ini sebenarnya berasal dari benua yang sama. Bukankah begitu? Ngomong-ngomong, dari benua mana mereka? Aku tahu, mereka berasal dari Tanah Tuhan. Apa? Tanah Tuhan? Tidak mungkin. Benua kecil. Di sekeliling, ada semburan suara diskusi. Ketika orang tahu bahwa Lu Ming dan Lu Ming berasal dari negeri Shen Huang, mereka tercengang satu persatu. Bagaimana bisa Tanah Tuhan dan Gurun lahir dengan begitu banyak kebanggaan? Selain itu, Xian Yanjun juga harus berasal dari negeri Shen Huang. Dia telah dipilih oleh Sekte Dewa-Dewa. Dengan cara ini, Tanah Shen Huang terlalu menakjubkan. Di luar, orang-orang terkejut untuk berbicara, dan Lu Ming serta mereka telah melangkah ke saluran kosong di belakang. Segera setelah Lu Ming melangkah ke saluran kosong, dia dihadapkan dengan serangan seperti badai. Satu demi satu, sosok-sosok itu mengembun dan membunuh ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, di sekitar lorong kosong, prasasti terisi, membentuk serangan yang lebih mengerikan. Level ini tidak menguji yang lain, tetapi menguji efektivitas tempur murni dan pengalaman tempur. Jika kamu ingin melewati level ini, kamu harus melewati semuanya. Namun, di masa lalu, perlawanan terhadap tanah semakin kuat. Bahkan dengan kekuatan bertarung Lu Ming, dia harus berusaha keras. Di luar saluran kosong, ada cahaya yang bersinar dari waktu ke waktu. Mereka adalah orang-orang kuat yang dilenyapkan dan ditransmisikan. Tidak, ini sangat sulit. Bahkan Tian Jiao seperti itu telah tersingkir. Ada gumaman.
Mereka yang bisa sampai ke tahap ini dan masuk 25 besar semuanya adalah talenta luar biasa. Namun, beberapa orang masih tersingkir. Dapat dilihat bahwa level ini terlalu sulit. Itu kekurangan darah. Tianjiao, yang darah terbesar kedua di daratan. Dan naga es, salah satu dari 4 Tianjiao terkuat di Istana Dewa Utara, telah dilenyapkan. Sungguh menakjubkan. Ruang berkedip, dan Tianjiao ditransmisikan. Wajah naga es suram, dan dia bahkan tidak bisa menembus penghalang, yang membuatnya merasa sangat terhina. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tidak satu pun dari ketiganya di Shen Huang yang tersingkir? Itu benar, sungguh luar biasa mereka bisa melewatinya. Beberapa orang memikirkan Lu Ming dan mereka bertiga. Seiring waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Bab 1260. Pada akhirnya, Tianjiao, seperti Ji Hongchen, tidak pernah menembus 4 istana suci dan telah ditransmisikan. Soalnya, seseorang telah lulus ujian. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Aku melihat, di depan lampu menyala, titik terang, ada sosok. Ini Eden dari kuil timur. Ini benar-benar Eden, bukan Lu Ming atau Bingkong. Sepertinya kekuatan bertarung Eden sangat mengerikan. Agak mengejutkan bahwa Eden adalah yang pertama kali muncul. Lagi pula, sebelum performa Lu Ming sangat kuat, banyak orang mengira Lu Ming akan menjadi yang pertama berhasil. Kali ini, di titik terang, yang muncul bukanlah platform pertempuran, melainkan hanya platform yang hanya memungkinkan satu orang untuk berdiri. Bersenandung. Saat itu, tak jauh dari titik cahaya Eden, muncul titik cahaya lain. Kali ini, sesosok muncul, yang merupakan Tianjiao terkuat dari Istana Dewa Utara, Langit Es. Demikian pula, di kaki Langit Es, itu hanyalah sebuah platform. Dia berdiri di peron dan memandang Eden tidak jauh. Sepertinya mereka bisa melihat satu sama lain. Mata Eden juga menatap Langit Es. Sepertinya ada api di antara mereka. Keberhasilan kedua adalah Bingkong, bukan Lu Ming. Sepertinya aku melebih-lebihkannya. Ini sangat normal. Dalam beberapa lintasan pertama, ujiannya adalah kemauan dan kemauan. Lu Ming memiliki kemauan yang kuat, yang tidak berarti dia mampu mengalahkan semua pahlawan. Eden dan Bingkong semuanya mengerikan dan tak tertandingi. Aku takut mereka bisa mengalahkan Tuan Lin. Diamkan. Beberapa orang berdiskusi, berkata akhirnya, cepat tutup mulut, dengan hati-hati melihat ke arah Tuhan. Sayangnya, meski suaranya ringan, namun masih terdengar oleh Tuan Lin, yang membuat wajahnya semakin hitam seperti sepotong arang hitam. Di lorong kosong, Lu Ming masih menerobos penghalang. Namun, dia tidak mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat, tidak menampilkan fusi darah, hanya melepaskan kekuatan 9 naga, dengan restu dari konsepsi artistik, mengerahkan kekuatan Zhenju Tiamong, sepenuhnya. Perasaan, konsep artistik air menerobos dengan cepat. Selama perang, mulut Lu Ming ditutupi dengan senyuman. Konsepsi artistik guntur, api, dan angin menerobos ke tingkat keempat ketika dia berada di negeri dongeng, dan konsepsi artistik bumi dan air masih berada di puncak tingkat keempat. Kini, setelah serangkaian pertempuran, konsep artistik tentang air akhirnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Dengan cara ini, Lu Ming tidak lagi terburu-buru. Sebaliknya, ia berspesialisasi dalam konsepsi artistik dan menghadapi dunia luar. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu kapan kita bisa menerobos. Kecepatan Lu Ming menerobos penghalang perlahan berkurang. Dengan berlalunya waktu, jumlah orang sukses secara bertahap meningkat. Setelah Eden dan Bingkong, ada Ziuji, Jianzhan dan Sue Mingyang. Setelah 3 orang berdarah Mingyang, seorang pemuda dengan kulit seperti besi melangkah keluar. Orang-orang mengenali bahwa pria ini adalah Tianjiao pertama dari benua ketiga, Tihong dari benua Senti. Segera, ada seorang wanita cantik, yang juga seekor kuda hitam. Dia bangkit dari benua kecil. Sebelumnya, dia menarik perhatian banyak orang. Sekarang, dia berhasil melewati rintangan ke-7. Lu Ming belum muncul, sepertinya kekuatan bertarungnya bukannya tidak masuk akal. Tidak buruk. Banyak orang membicarakannya. Ini membuat wajah Tuan Lin semakin suram. Hatinya kontradiktif. Pertama-tama, dia berpikir bahwa Lu Ming tidak dapat menembus penghalang, tetapi tersingkir. Namun dengan cara ini, terlihat bahwa kekuatan tempur Lu Ming rendah, namun Lu Ming dengan kekuatan tempur rendah dapat mengalahkannya. Bukankah dia lebih sampah? Sekarang, mendengar orang lain mengatakan bahwa kekuatan bertarung Lu Ming tidak bagus, dia sangat tidak nyaman. Ini semua Lu Ming. Tuan Lin diam-diam menggertakkan giginya. Dalam kehampaan, ada 7 titik cahaya, yang semuanya merupakan platform. 7 orang berdiri di peron masing-masing. Ini seperti, di dalam kehampaan, ada gelembung transparan, melilit platform, tersusun dalam busur, dan kamu dapat melihat satu sama lain. Bersenandung. Pada saat ini, titik cahaya lain muncul, dan sesosok muncul di peron. Long Chen, yang ke-8 muncul, adalah Long Chen. Itu adalah Dragon Chen di Tanah Gurun Dewa. Kultivasi pria ini hanya 7 tingkat roh dan dewa. Sungguh luar biasa dia bisa berhasil menembus penghalang. Ya, seperti naga es, Ji Hongchen dan sebagainya, semuanya telah dilenyapkan.
Dia berhasil menembus penghalang dengan kultivasi 7 tingkat Dewa Roh. Kemunculan Long Chen menimbulkan ledakan diskusi yang sangat mengejutkan. Darah gajah naga purba adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Benar-benar tak terduga dan sulit ditebak. Orang kuat di lembah Dewa Naga memiliki cahaya yang membara di matanya. Selain itu, darah Lu Yuan jarang terbangun. Setelah Dragon Chen, titik cahaya lain muncul. Seorang wanita dengan keanggunan luar biasa keluar darinya. Xian Yanxing. Banyak orang terkejut dan terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang yang muncul adalah Xian Yanxing. Xian Yanxing, seperti Long Chen, juga merupakan kultivasi 7 kali lipat dari roh dan Tuhan. Dia berhasil menembus penghalang dengan sukses. Bahkan orang kuat dari 4 kekuatan di dinasti Yuan dan Lu agak terkejut. Bagaimana mungkin? Melihat sosok Xian Yanxing muncul, tubuh Xian Yanjun bergetar hebat. Wajahnya begitu luar biasa sehingga dia hampir tidak bisa menerimanya. Keberhasilan Xian Yanxing menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan banyak kekuatan tempur dalam perang sebelumnya dengannya, yang membuatnya menderita pukulan yang lebih besar. Di dalam hatinya, karena cemburu, otot-otot di wajahnya sedikit bengkok dan terlihat garang. Xian Yanxing dan Long Chen saling memandang, sedikit mengangguk, lalu melihat sekeliling. Ketika mereka tidak melihat sosok Lu Ming, mereka berdua menunjukkan warna yang tak terduga di mata mereka. Menurut mereka, Lu Ming seharusnya sudah sukses sejak lama. Tentunya dia akan berhasil, hanya karena penundaan. Xian Yanxing berbisik bahwa dia cukup yakin dengan Lu Ming. Kerumunan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, 15 orang telah dieliminasi. Awalnya total ada 25 orang, tapi sekarang 15 orang sudah tersingkir. 9 dari mereka berhasil menembus penghalang, dan 1 lagi masih melewatinya. Yang ini, jelas, adalah Lu Ming. Ada apa? Lu Ming belum keluar, tidak tersingkir atau berhasil menembus penghalang. Aneh memang. Apa yang aneh? Menurutku dia tidak pandai berkelahi. Dia hanya berjuang. Dia enggan menyerah. Itu hanya sampah. Ada juga beberapa orang yang meremehkan, menyindir, melihat orang, yang asli adalah Istana Dewa Utara Tianjiao, Naga Es. Di sana, wajah Tuan Lin menjadi hitam lagi, dan dia akan muntah darah. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Lu Ming telah mengalahkannya. Sekarang ketika orang lain meremehkan dan memandang rendah Lu Ming, mereka bermaksud meremehkan dan membencinya. Jika mereka mengatakan bahwa Lu Ming adalah sampah, bukankah itu berarti dia lebih rendah dari sampah? Dia ditembak dalam posisi berbaring. Bagaimana mungkin dia tidak depresi, tetapi dia tidak bisa menyerang? Haruskah dia dibiarkan menonjol untuk Lu Ming dan mengajar mereka yang meremehkannya? Bukankah dia akan semakin tertekan? Terima kasih sudah subscribe Penatua.